dosen setia tinggi, gitu ya Bapak Ibu, yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus memandu acara pada webinar pagi hari ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Sebelum kita memulai acara intinya, gitu ya, saya ingin menyapa seluruh peserta terlebih dahulu, gitu ya, Bapak Ian ya. Apakah boleh dituliskan terlebih dahulu di chat Zoom-nya ini dari mana saja, gitu ya? Bapak Ibu dosen ataupun juga mahasiswa, boleh dong di komennya di chat Zoom-nya. Kalau jenengan semua adalah dosen, boleh di chat Zoom-nya dengan mengetik gitu ya, dosen dari perguruan mana dan namanya Bapak Ibu sekalian. Dan begitu pun juga jika mahasiswa gitu ya, bisa menuliskan mahasiswa lalu namanya dan instansi dari mana, biar kita semakin dekat ini. Karena pagi-pagi ya, tapi masih semangat, Masya Allah. Oke, ini ada Bu Fiona, salam kenal Bu Fiona. Ada Bu Fiona gitu ya, banyak sekali. Ada Bapak dari Stie Krakatau gitu ya, ada dari UKIP, ada dari Unila tadi, Masya Allah sekali gitu ya. Ada yang dari Jakarta, Bapak Ibu, ada yang dari Lampung, ada yang Bu Fiona dari Unri gitu ya. Dan masih banyak lagi sepertinya gitu. Oke, luar biasa sekali saya melihat peserta hadir dari berbagai daerah gitu ya. Ada dari Setia Krakatau dan lain sebagainya tadinya. Terima kasih atas partisipan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menjawab satu pertanyaan aja Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak familiar lagi gitu ya ketika kita mendengar kata viral. Nah, apa yang pertama kali Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian terlintas di pikirannya ketika mendengar kata viral gitu? Monggo untuk bisa di komen di chat Zoom-nya terlebih dahulu. Kalau semisal Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian mendengar kata viral, itu berarti apa Bapak Ibu? Kan sekarang banyak sekali tuh ya di TikTok, di IG dan di mana-mana itu viral gitu ya, FYP dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya Bapak Ibu kalau semisal ada kata viral diperbincangkan banyak orang, Masya Allah, luar menarik sekali gitu ya. Lagi booming, oke. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, apakah bisnis yang viral itu pasti akan bertahan lama Bapak Ibu? Kalau bisnis yang viral itu apakah bertahan lama Bapak Ibu kira-kira? Belum tentu juga ya Bapak Ibu ya, banyak bisnis yang viral dalam hitungan hari, bahkan jam, tetapi kemudian menghilang karena tidak memiliki strategi keberlanjutan yang kuat. Nah, inilah yang akan kita bahas secara mendalam pada webinar pagi hari ini gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati gitu ya. Kita hidup di era di mana tren digital itu berubah begitu cepat gitu ya. Hari ini sebuah bisnis bisa viral namun belum tentu tetap relevan esok harinya gitu ya. Sehingga kehadiran AI dan pesatnya perkembangan social commerce telah mengubah cara kita berbisnis. Yang awalnya dulunya kita beli transaksi harus ke pasar tradisional gitu ya. Dah berinteraksi gitu ya dan terus berkembang di tengah perubahan teknologi yang begitu dinamis. Sehingga gitu ya akan pada hari ini kita akan berdiskusi secara langsung gitu ya mengambil banyak ilmu dari Bapak Yan Aditya Pratama ini karena beliau sudah ada di forum. Saya izin terlebih dahulu untuk menyapa beliau. Selamat pagi Bapak Yan. Ya, pagi Mbak Siti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana Bapak? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sedang di mana Bapak? Di kampus atau sedang bertugas di mana? Oh, kalau saya ini di Lampung masih. Bagaimana Bapak? Saya masih di Lampung. Besok ada tugas di luar. Oh, Masya Allah. Semoga Ya, lancar ya Pak amin, amin, untuk amin. acaranya. Oke, oke. Karena Bapak Ian sudah antusias dan teman-teman juga sangat antusias sekalian gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Bapak memaparkan materi,
Saya izin ya Bapak Yan untuk memperkenalkan Bapak terlebih dahulu agar yang sudah kenal semakin dekat dan yang belum kenal juga nanti setelah acara ini semoga ada kolaborasi begitu ya. Siap, siap. Monggo-monggo, Mbak. Oke, boleh dibantu untuk panitia? Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, narasumber kita adalah Bapak Ian Aditya Pratama, MPD BIMM. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi gitu ya, yang saat ini aktif sebagai dosen di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Lampung. Beliau memiliki fokus keilmuan pada bidang manajemen, kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, serta digital marketing. Selain berkiprah di dunia akademik, beliau juga memiliki pengalaman sebagai konsultan profesional dalam berbagai program pengembangan digital, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung. Dengan pengalaman akademik dan praktik yang beliau miliki, tentu kita akan memperoleh banyak wawasan menarik mengenai strategi membangun bisnis digital yang berkelanjutan di era AI dan social commerce. Oleh karena itu, mari kita sambut narasumber kita pagi hari ini dengan memberikan tepuk tangan virtual yang paling meriah. Karena kita tidak bisa bertemu langsung gitu kan ya, jadi tidak bisa memberikan tepuk tangan secara langsung. Oleh karena itu, kepada Bapak Yan Aditya Pratama, MPD BIMM, kami persilahkan. Monggo Bapak. Oke, Mbak. Saya izin share screen dulu ya. Ini terlihat ya? Sudah Bapak, sudah terlihat. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau di Lampung, Mbak Siti ada apa namanya kebiasaan nyebut tabi pun kayak gitu. Jadi dijawab ya pun kayak gitu. Baik, teman-teman, perkenalkan dulu nama saya Aditya Pratama. Saya dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis IIB Dharma Jaya. Kami singkat IIB ya, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Saya dari Lampung di sini untuk pagi ini kita tujuannya sharing ya. Karena eh, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu sebagai audiens juga dapat menambah ya, menambah hasanah daripada materi yang akan kita diskusikan pagi ini bersama seperti itu. Nah, judulnya adalah Beyond Viral ya, strategi membangun bisnis digital yang bertahan di era AI dan social commerce. Tapi saya ngambil perspektif lain, teman-teman. Nah, kalau kita bilang viral marketing di sini, saya nggak ngomong apa namanya segmen daripada viral marketingnya. Saya ngambil dari perspektif bagaimana kita mengoperasionalkan bisnis itu kan, bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia bisa mampu hidup, ya kan? Dan juga bagaimana dia mampu untuk berinovasi. Nah, ini kan PR kita bersama. Secara kontekstualnya di sini, tadi disampaikan Mbak Siti, apakah viral berarti bisnis itu berhasil seperti itu kan? Nah, muncul banyak pertanyaan, banyak konten itu yang dapat jutaan views seperti itu kan? Apakah itu sukses? Kita nggak ngomong ini konten atau konten dari bisnis yang bagus, dari pemberitaan bagus maksud saya, atau dari pemberitaan yang nggak bagus seperti itu. Nah, poinnya adalah jutaan views ini. Ini bisa bertahan berapa lama sehingga dari viral apa momen itu dia dapat dikenang. Kalau kita bicara di STP itu dipositioningkan itu seperti apa tuh bisnis yang viral itu. Karena konteks bisnis sekarang itu kan gampang naik, gampang turun. Yang nggak susah itu dia sudah naik atau dia sudah di-announce sama orang atau customer. Nah, dia bisa bertahan tuh seperti apa? Nah, itu poinnya. Nah, bagaimana sisi operasional ini apa namanya melihat konteks tersebut? Nah, pertanyaan selanjutnya, viral atau viable? Kalau ada daripada apa namanya saya sebut itu di thinking apa namanya tuh product thinking ya creative thinking seperti itu ya kan dia itu ada namanya MVP minimal viable product kayak gitu loh. Nah itu dulu yang dicapai karena viable ini dia bisa hidup. Pertanyaannya bisa bertahan enggak? Nah itu balik lagi.
pertanyaan awal, viral ini berhasil enggak? Nah, viral ini bertahan atau tidak? Nah, ada beberapa komponen ya dalam karena outputnya nanti dia bakal ke organizational performance atau business performance. Ada beberapa kajian di situ kan. Kayak contoh dari Aureli Tusman 2013, dia menyebutkan ambidextrity. Resilience itu banyak banget Bu Aziz dan lain sebagainya. Dia menyebutkan bahwasannya dari resilience ini dia harus robust, harus kuat. Nah, bagaimana mengkomposisikannya? Apakah dia perlu produk yang bagus? Apakah dia perlu leader yang bagus? Karena ini bagaimana kita mengembangkan organisasi, bukan ke viralnya saja. Nah, itu karena judulnya Beyond the Viral ya. Bukan viral konten di sini ya, Beyond the Viral Business. Nah, jadi ada beberapa komponen di situ. Satu views, yang kedua bagaimana pembeliannya, lalu bagaimana nih loyalitas daripada customernya. Nah, tentu saja views yang bagus ini biasanya, pembelian yang bagus ini diisi dari beberapa komponen dari viral views yang bagus juga, atau mungkin dikemas dengan pemberitaan yang bagus, dengan dari sisi etis kontennya juga. Karena kalau kita bicara tren yang sekarang ini, kita nyerempet pemerintah aja viral, kayak gitu. Nah, apakah itu bisa kita apa namanya cantolkan kayak gitu kalau bahasa saya? Apa kita bisa dicantolkan itu untuk didompleng ya kan, dikendarai untuk menjadi viral? Bisa seperti itu. Banyak cara sebenarnya untuk menjadi viral. Nah, untuk sampai saat ini belum ada komposisi atau komponen untuk membuat viral satu konten secara pasti ya. Karena komposisi algoritma digital ini kan selalu berganti dari setiap platform. Mau kita bicara Meta, Facebook, Instagram, atau mungkin TikToknya, atau mungkin YouTube-nya. Nah, nanti di sini ada beberapa praktisi mungkin yang bisa sharing seperti itu. Karena outputnya nanti dia akan berbicara views, omset, repeat order, dan trust terakhir. Ya kan? Karena setiap produk yang kita beli dari produk digital itu adalah gambar, bukan kayak kita apa namanya datang ke mall kayak gitu kan, datang ke warung atau datang ke toko, kita ngeliat fisiknya langsung. Tapi kalau digital ini kita ngeliat gambar yang pertama. Jadi pembelian pertama itu kalau saya sebut nggak bisa langsung, oke kita klaim sebagai buying proses, oke. Tapi kalau itu disebutkan produk kita laku enggak, karena harus ada repeat. Yang kedua inilah dia trust kepada produk kita seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di slide ketiga, nah premisnya ini seperti apa? Kita sering ngomong nih AIDA, ada yang apa terminologis AIDA, ISAS kayak gitu kan. Ada yang sifatnya dia tunneling dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di sini coba kita bedah ya. Viralitas itu intinya attentions. Bagaimana attentions? Nah, attention di dunia digital itu diatur dari algoritma, crowdnya. Crowd yang saya maksud adalah keributan bagaimana dia naik ke algoritma. Tadi sebut Mbak Siti FYP ya. Anak-anak sekarang nyebutnya FYP ya gitu. Nah, bagaimana membangun attentionsnya ini? Nah, selanjutnya kalau sudah terbangun attentionnya tadi, apakah kita dompleng ya atau kita kendarai isu-isu yang terkini, kayak contoh lagunya Bahlil ya, Pak Bahlil itu kan MBG, bisa songnya pakai MBG atau mungkin terminologi produknya pakai MBG, seperti itu bisa jadi attentions juga. Karena algoritma sekarang tuh agak unik ya. Tahun lalu itu ada satu kesepakatan kalau kontennya nggak berisi banyak tulisan, captionnya harus banyak tulisan, dan sebaliknya. Kalau konten videonya itu ada tulisan, ya kan, captionnya jangan terlalu banyak tulisan. Nah, karena algoritmanya membacanya berbeda-beda seperti itu. Nah, ini yang pertama, attentions, ya kan. Nah, menarik perhatian audiens ini melalui konten. Konten ini banyak, ada gambar, ya kan. Saya sebut gambar itu ada single post, ada yang namanya carousel dan lain sebagainya. Atau mungkin video dibagi ada motion grafis, ada video. Nah, attentions ini terdiri dari beberapa komponen. Yang paling tren sekarang ini dari video retentions. Eh, Kalau video retentions ini 3 detik, 5 detik pertama tuh menentukan detik selanjutnya. Kalau dia sudah turunnya drop banget gitu kan. Nah, itu kemungkinan agak susah untuk menstabilkan. Nah, bikin konten yang bagus ini nggak gampang. Makanya ada komunitas apa namanya konten marketing. Bahkan ada mata kuliah yang menyebutkan namanya konten marketing.
Ya kan? Lalu selanjutnya ketika sukses dia itu akan melakukan transaksi. Tadi udah saya sampaikan, transaksi pertama itu belum tentu dia menjadi pelanggan kita. Karena yang dia beli itu adalah gambar. Tapi ketika customer atau buyer itu apa namanya pembeli itu melihat gambar tersebut, banyak banget pertimbangan sekarang. 2, 3 sampai 5 tahun yang lalu sudah muncul rating, lihatnya dari rating, dari komen ya kan, dari deskripsi. Nah sekarang itu agak lebih kompleks kayak gitu kan. Muncul nggak dia di sosial media kayak gitu. Paling sering banget saya ngelihat Twitter. Kalau ditanya, mungkin teman-teman tanya sosial media apa, Mas, kayak gitu kan yang sering dipakai kayak gitu kan. Saya cuma pakai dua, Twitter sama Facebook gitu kan. Nah, ini sumber atensi Facebook dulu ya di 3 tahun yang lalu berita pertama muncul Twitter, yang kedua Instagram, TikTok, terakhir baru Facebook. Nah, sekarang Facebook itu jauh lebih cepat juga, bahkan apa 11 12 sama Instagram kayak gitu loh. Nah, kalau TikTok ini jauh lebih cepat. Karena kan mungkin ya saya nggak tahu secara back endnya apakah Facebook dan Instagram ini dalam satu platform meta seperti itu kan. Nah, dan apa 4 platform besar ini bahkan sampai apa namanya YouTube aja dia ada fitur untuk transaksinya. Contoh kita ambil udah lama sih sebenarnya TikTok. TikTok itu ada keranjang kuning ya kan. Sekarang dikonekkan dengan Tokopedia. Lalu selanjutnya Twitter. Twitter tuh dia main backlink dia. Jadi diklik dia langsung lari ke Shopee. Banyak banget larinya ke Shopee kalau Twitter. Walaupun dia nggak ada officially yang kayak platform di TikTok ya kan. Kayak di Facebook, Facebook punya marketplace. Kalau Instagram dia punya keranjang juga produk gitu loh. Dulu sempat muncul khusus produk, malah malah sempat disebut Instagram itu kayak etalase penjualan kayak gitu. Nah, semua ini muncul ke dalam di komponen ketiga ini di bagian experience. Pengalaman positif yang melebihi ekspektasi. Banyak produk-produk. Ya sebenarnya rating komen itu udah masih nggak berubah kayak gitu loh. Masih nggak berubah sampai sekarang. Terkadang komen sekarang itu jauh lebih jujur. Karena konteksnya gini, kita ngupload produk di salah satu marketplace atau dia TikTok ataupun apa marketplace sosmed atau marketplace e-commerce kayak gitu kan. Terkadang ada beberapa gimmick yang dipakai oleh tokonya ya. Jadi mereka itu bikin kayak seolah-olah ada pembeli kayak gitu loh. Ada pembeli yang beli produk di situ dia kasih komen. Bahkan ada yang nekat tuh di foto bener gitu loh. Nah, sekarang agak gampang karena trust tadi di bagian bagaimana membangun trustnya itu agak sulit banget gitu loh. Nah, terus yang kedua tersebut ya melalui loyalty tadi pembelian kedua, bukan pembelian pertama, pembelian kedua. Kita ngomong general dulu gitu. Saya nggak ngomong apa barang dan jasa ya, goods or service ya gitu. Saya ngomong produk semua keseluruhan. Nah, bagaimana membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang? Sekarang banyak banget. Bahkan banyak apa namanya kayak platform-platform akun sharing ya, kayak contoh saya sebut merek ya, GPT, lalu ada SciSpace, ada juga kayak Gemini kayak gitu kan. Dia itu marketplace-nya itu lari ke Facebook langsung pakai iklan. Sebenarnya udah lama juga itu. Nah, sekarang lebih masif lagi gitu. Ya kan? Nah, ketika kita klik ya kan, dia otomatis ada auto text. Ada yang auto textnya langsung kirim, ada yang auto textnya dia perlu kita kirimkan juga kalau kita mau custom pakai jawaban kita, pakai pertanyaan kita maksud saya. Nah, ketika kita klik di situ, nanti dia selalu apa follow up terus kayak gitu loh. Nah, hebatnya bisnis digital sekarang itu bagian follow up. Karena kalau marketingnya bagus, sellingnya ini belum ke penetrasi closing ya. Karena closing ini ada closing positif, closing negatif, closing jadi dan tidak jadi. Nah, jadi kalau untuk si apa namanya progres loyalitas menuju loyalitas ini dia selalu di follow up kayak gitu loh. Nah, sampai dia benar-benar closing, saya nggak jadi lambat, oh saya jadi ngambilnya kayak gitu kan di skema produk apa Kak kayak gitu biasanya. Nah, ini membangun loyalitas, fast respon, lalu ada namanya apa kapabilitas trustnya daripada produknya itu dia pakai di bisnis WhatsApp bisnisnya dengan lengkap deskripsinya kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah learning. Nah, ini penting nih terkadang terkadang ketika kita bicara satu
produk, kita tuh selalu lalai di bagian data. Kita punya database banyak, kita ngiklan, kita kalau dulu sebutnya ngampas ya, dulu sebutnya ngampas, sekarang ngiklan bakar-bakar duit ngiklan kayak gitu kan, data kan masuk banyak itu. Nah, kita kan butuh konsiderasi, mau itu kita mau segmen pasar atau mungkin diferensiasi produk daripada pengembang inovasi produknya. Ini kan kita butuh baseline kayak gitu loh. Nah, terkadang banyak bisnis itu tuh yang melalaikan data kayak gitu loh. Nah, analis ini makanya penting. Sekarang itu kita nggak hanya bisa AI, bisa analis. Nah, bahkan ada prodi yang kayak data analis, namanya apa namanya data science sebutannya kayak gitu. Nah, ini penting banget analisis data itu. Nah, sampai akhirnya di sini muncul viralitas berharga itu ketika ia masuk ke dalam bisnis. Jika tidak, bisnis hanya menyewa perhatian saja. Nah, bakar duit di situ. Bagaimana membangun trustnya? Jadi konteks di bagian dua ini penting banget nih, ya. Bukan hanya sekali beli. Dulu iya, bisnis digital pertama saya ingat dulu 2019 Pak Joko Widodo, Pak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, dia men-challenge Indonesia melalui kementerian buka prodi bisnis digital. Sebenarnya udah lama wacana itu. 2009, 18, 17, 18, 19, 19 mulai tercetus dan sekarang sudah banyak kalau kita bicara prodi bisnis digital. Nah, kayak di tempat kami aja ada prodi bisnis, boleh dicek teman-teman kalau prodi bisnis digital di tempat lain. Bahkan sekarang untuk prodi kayak saya, naungan saya di bawah naungan prodi manajemen itu sudah mulai apa namanya merancang kurikulum di bisnis digital, digital bisnisnya juga. Nah, jadi di sini ini tantangan banget sebagai akademisi nih teman-teman di sini kan banyak nih akademisi, ada juga praktisi, ada mahasiswa nih nambah insight kayak gitu kan. Nah, konteks apa namanya di bisnis digital itu kompleks. Saya ngasih logika. Ketika kita masuk mall, ya kan, kita ngelihat etalase, ya kan, kita ngelihat etalase. Etalase itu kita lirik, ya kan. Kalau di bisnis digital kita kita tuh baru nyeklar berhenti, kayak gitu loh. Kita melangkah masuk, kita ngeklik ya kan ngeklik etalasenya. Nah, kita milih-milih produk itu yang di konvensional yang fisik itu tadi. Ya kita nyentuh produk kalau di konvensional, kalau di digital kita nyekrol, milih produk. Lalu ada namanya desire, kepantasan kita tuh loh mau beli produk apa, sesuai apa, dompet dong pasti kan kayak gitu kan. Kalau kita pakai prinsip AIDA kayak gitu. Nah, terakhir action, mau apa enggak. Nah, ini agak susah di bisnis digital. Kita kan nggak berinteraksi two ways, dua jalur. Kita hanya one ways, melihat saja kayak gitu loh. Nah, inilah fungsi daripada AI yang sekarang. Tapi saya nggak ngebahas AI agent ya, bagaimana otomasi dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada teman-teman yang expert bisa kita saling sharing kayak gitu kan. Nah, itu logikanya seperti itu antara produk dan juga produk. Maksud saya di pemasaran fisik dan juga pemasaran digital. Jadi pemasaran digital dalam bisnis digital ini bukan hanya ngerubah media, tapi ngerubah psikologi. Itu bayangkan di sini. Ada atensi ini psikologi, transaksi ini psikologi, experience psikologi, loyalitas psikologi. Di sini juga psikologi semuanya. Kayak gitu loh. Oke, saya lanjutkan lagi ke bagian 4. Landscape nih di sini database daripada Indonesia. Saya ngobrol di luar sini ya, UMKM aja. UMKM menurut Kadin ya, Kamar Dagang Industri Indonesia ini ada 25,5 juta ya kan UMKM yang bertransformasi ke digital. Pertanyaannya muncul di situ. UMKM yang kayak mana yang transformasi di situ ataukah yang cuman dia mendaftarkan UMKM-nya di bank untuk dapatkan QRIS. Ya, itu juga bisa transformasi digital. Itu juga jump up yang bagus, lompatan yang bagus kayak gitu loh. Tapi apakah itu akan bertahan pertanyaan kita di awal kayak gitu loh. Nah, berarti kita butuh yang namanya kapabilitas. Baseline ini dia butuh kapabilitas. Banyak leadership contohnya. Apakah kita butuh leader yang gak gapah atau mungkin dia eligible dengan digital atau leader yang butuh yang transformasional atau leader butuh dia yang agile atau dia butuh leader yang autentik ya kan. Nah, leader ini sebagai orkestrator, dia mengorkestrasi siapa, mengorkestrasi si bisnisnya.
gitu loh, banyak banget komponen. Boleh kita sebut digital dexterity, ketangkasan dalam digital, boleh juga kita bilang innovation ambidexterity, kegapahan dalam berinovasi kayak gitu kan, ataukah kita ngomong business resilience, ketahanan daripada bisnisnya, sehingga outputnya nanti atau outcome-nya dia akan berbicara performance. Performance ini dia sustain atau tidak kayak gitu loh. Bukan hanya kita jualan, konsep bisnis kan berbeda tuh, teman-teman pasti sepakat. Bisnis sama jualan tuh beda kayak gitu loh. Nah, bisnis ini kan jangka panjang, jualan bisa jangka panjang, bisa jangka pendek kayak gitu. Nah, ini konteksnya harus kita tekankan kayak gitu loh ya. Saya lanjutkan lagi di keempat, tadi sempat di-spill video, ya kan? Video commerce ini penting. Bahkan video ini udah beredar kemana-mana kayak gitu loh. Mau platform apapun dia muncul di video, ya kan? Nah, video ini konteksnya harus jelas tematiknya. Makanya tadi saya sebut ada mata kuliah konten marketing. Nah, konten marketing ini kan ngelihat psikologis pasar. Yang jelas satu produk itu sesuai dengan yang namanya market needs, kebutuhan pasar. Nah, needs market ini dia dibutuhkan oleh siapa? Oleh customer. Kayak gitu loh. Nah, customernya dibutuhkan enggak? Contoh nih, saya belum ngomong video commerce ya. Dulu tahun 2000-an, Lenovo tuh membuat produk HP itu transparan. Tahun 2000-an laku enggak? Enggak. Karena enggak sesuai dengan needs pasarnya. Keren. PDA, Personal Digital Assistant, HP zaman dulu. Dipakai laku-laku, tapi nggak bertahan sampai kita ngomong yang sering banget ngomongin Nokia, ngomongin BlackBerry. Pada saat itu dia bertahan, tapi tidak bisa berinovasi, teman-teman. Nah, sekarang banyak media atau banyak kanal. Dulu video mungkin hanya satu jenis, tayang di TV, tayang di apa namanya dulu Videotron contohnya. Di kota-kota besar sudah ada Videotron atau di baliho, banner dan lain sebagainya. Sekarang cukup di HP saja muncul video tersebut. Nah, cuman ada yang namanya grey market, pasar abu-abu, nggak jelas sekarang ini. Yang seperti apa? Ini tantangan pelaku bisnis digital sekarang. Bagaimana dia menganalisa kayak gitu loh. Oke ya, nah di sini ada beberapa tahapan, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Nah, kenapa video ini sukses? Video ini jauh lebih interaktif daripada carousel, daripada apalagi single post. Dulu mungkin iya ketika COVID di Indonesia, saya ngomong konteks Indonesia, tahun 2020 itu single post ya kan, lalu ada carousel, kalau kita sebut postingan slide kayak gitu kan, itu sudah mulai laku gitu loh. Tapi semakin kita beradaptasi dengan COVID zaman dulu, kita sudah mulai bosan. Coba kalau kita sadar, banyak artis-artis itu lari ke YouTube sampai sekarang banyak banget podcast. Dulu mungkin ada beberapa, mungkin kayak yang terkenal sekarang Deddy Corbuzier, lalu muncul lagi Denny Sumargo dan lain sebagainya dulu belum begitu banyak ya kan. Sekarang podcast. Bahkan maraton tuh kayak event, saya sebut event lah ya. Maraton ada satu konten di YouTube itu dia bisa live ya kan apa namanya video di YouTube-nya dan itu ditonton bahkan orang tuh rela mengeluarkan berapa rupiah untuk donasi ke sana kayak gitu loh. Lalu kita ngomongin yang apa musibah di Sumatera contohnya. Musibah di Sumatera itu Ferry Irwadi dia menggalang dana ya kan untuk membantu Indonesia memberikan support ke bencana Sumatera itu melalui video juga banyak konten-konten video. Nah ini seimpact itulah video tersebut kayak gitu loh. Nah di sini kita jangan lupa awalnya kita butuh yang namanya customer buyer persona di sini. Ya, karena customer journey ini akan tepat jika personanya juga tepat. Nah, persona tepat itu tergantung produk yang tepat juga. Tadi kita sempat bercerita produk-produk di sebelum-sebelumnya itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak saya sebut sekonyong-konyong ya, nggak tiba-tiba kita bikin video kayak gitu kan, upload ya belum tentu gitu loh. Bahkan ya saya sebut sialnya video bagus pun belum dapat interact gitu loh. Video bagus belum dapat interact. Nah ini viral viral apa namanya apa namanya viral konten ini agak sedikit sulit gitu loh karena ini apa namanya perlu didalamin lagi terkait tentang perumusannya. Nah nih selanjutnya model lama cari compare beli zaman dulu ini lebih detail dari yang tadi. Nah yang baru discover engage trust buy share sekarang itu ya kan bahkan ya istri saya kalau mau beli produk ya kan
Beli aja itu produknya itu pas lagi live, siapa tuh dapat promo, dapat diskon gitu loh. Pas saya cek, iya bener gitu loh. Saya kan nggak expert beli di commerce ya, di e-commerce. Saya malah diajarin sama istri saya, lihat live dulu loh kata dia, gitu kan. Lihat live dulu, mau beli apa kita lihat yang sambil live-nya kayak gitu loh. Jadi ketika ada live-nya banyak promo-promo di situ. Nah, satu itu faktor keduanya selain kita ada video baik itu live ataupun video offline ya. Cuman kata emak-emak sekarang live aja dilihat kayak gitu loh. Nah ini nih, pertama discover kita mencari engage. Engage ini kan kalau video itu sudah interaktif tapi masih satu jalur sama kayak postingan. Tapi kalau live dia bisa dua jalur. Kayak gitu loh. Lalu selanjutnya trust. Trust itu ya kita ngelihat, kita dilihatkan produknya langsung ya kan. Lalu kita muncul trust. Oh, pantas di dompet kita beli gitu loh. Habis kita beli kita share ketika kita puas. Nah, masih ada satu komponen di sini yang masih diperdebatkan, kepuasan satisfaction tadi itu di share. Nah, share itu harusnya sudah pasti satisfaction seperti itu loh. Kemarin beli di mana itu casing HP-mu? Ini lo beli di sini aja. Aku belinya kemarin pas lagi live loh, promo kayak gitu kan. Ada nggak linknya? Ada nih. Nah itu share tuh. Itu logikanya. Itu model baru seperti itu, gitu loh ya. Baik, selanjutnya, nah ini ada tunneling di sini. Tunneling ini AIDA dulu awal awal mulanya AIDA, AIS dan sebagainya, kayak gitu kan. Mengapa bisnis viral itu bisa gagal? Karena banyak yang bocor halus, kayak gitu loh. Nah, bocor halus ini tidak ditampung. Apa bentuk bocor halus? Informasi. Bocor halus bentuk apa? Data, komentar dan lain sebagainya. Terkadang toko-toko itu, commerce-commerce yang apa etalase-etalase itu mereka itu tuh ketika dapat komplain cuek gitu loh. Nah, itu terakumulatif terus. Ya kan terakumulatif terus ya kan. Dan dicuekkan sama mereka lama-lama tokonya turun. Apalagi banyak sekarang kalau teman-teman cek di sosmed ya. Banyak itu malah komentarnya nggak bagus gitu loh. Nah, ini yang muncul di awal tadi, trust ya kan. Ini muncul lagi trust kayak mana nih? Bahkan sekarang itu kita beli produk, produknya gagal, kita retur. Nah, penjualnya ya kan, penjualnya itu tadi, penjualnya banyak omong gitu loh, banyak alasan. Nah, itu nggak bakal jadi repeat itu. Tapi kalau bayarnya apa namanya, bayarnya itu bagus, dia eh, bahkan ada yang ngebantu. Ya, contoh Shopee ya, saya sebut merek aja. Shopee Expeditionnya bisa bisa diminta jemput ke sini kayak itu. Cuman jarang banget. Biasanya kita ngirim gudang Shopee kayak gitu loh untuk apa namanya, untuk ngirim produk returnya. Tapi yang bikin puas customer ini adalah apa namanya, uang kembalinya kayak gitu loh. Ya kan uang kembalinya hari hasil returan ini bisa cepat. Nah, digital tuh seperti itu, ya gitu. Ada beberapa waktu ya saya mesen satu barang itu, ya kan. Saya udah transfer, kayak gitu kan, saya udah beli. Tapi di sisi lain saya berpikir kayaknya saya nggak jadi beli produk itu deh. Saya cancel. Itu nggak nyampe 1 kali 24 jam, kayak gitu loh. Nah, satu lagi di platform lain itu Traveloka. Saya mesen hotel. Ya kan saya mesen hotel, saya mau berpindah hotel, otomatis kita harus lihat deskripsinya dong karena kita nggak bisa ngasal ngeklik hotel. Di situ ada fitur ya gratis pengembalian, maksudnya tidak ada potongan refund kayak gitu kan. Nah, saya sudah beli, saya sudah transfer, saya sudah dapet tiketnya, etiketnya ya kan. Ketika itu saya cancel beneran itu ya kan, nggak nyampe 1 jam uang itu kembali kemana, ke saldo Traveloka. Dari Traveloka itu langsung bisa di withdraw, bisa ditarik tanpa ada potongan. Nah, itu puas tuh customer. Nah, banyak 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 banget pengalaman kayak gitu. Nah, pada dasarnya adalah kalau kita ambil psikologis daripada apa pengalaman kita. Contoh kayak gini. Kita tuh pengen produk yang murah, dapat banyak, nguntungin penjual. Nah, psikologis itu masih bertahan sampai pasar digital sekarang ini kayak gitu loh. Walaupun sekarang kita bisa mengkonsiderasikan nggak semuanya kayak gitu, gitu loh ya. Nah, ini itu saya rangkum untuk tunnelingnya seperti itu ya. Bagaimana dia bisa gagal. Selanjutnya ada 5 jebakan nih viral, ya kan? Nah, ini yang pertama vanity metric trap.
ya kan, bagaimana kita dapat vanity itu nggak menguntungkan, ya kan, viewsnya banyak tapi nggak profit, gitu loh. eh Banyak banget ya kan artis-artis itu dapat untung dari mana, kayak gitu, dapat untung dari mana, dapat untung dari live, iya, dari komisi. Ternyata mereka itu dapat dari komisi itu. Nah, tapi kalau kita turun ke bawah, kita nggak ngomongin artis, kita nggak ngomongin selebgram, kita ngomongin normal buyer, regular buyer regular seller, maaf, regular seller di bawah, ya kan? Saya pernah tanya sama temen saya, sama saya case-nya, jadi saya ngambil dua case ya kan. Satu temen saya, satunya lagi saya mau beli barang kayak gitu. Platformnya adalah, oh saya nggak usah sebut platform lah, nggak enak saya. Platform e-commerce kayak gitu kan. Jadi contoh dia ngejual platform itu, ngejual produk di platform itu di harga 275.000. Masuk kantong dia itu cuman 200.000. Sisanya biaya admin kayak gitu loh. Nah, jadi si sellernya ini konsiderasinya adalah mana admin yang paling tipis kayak gitu loh, mana yang paling banyak menguntungkan itu, karena nggak semuanya kok sama kayak driver yang ada di Gojek, Grab, Maxim itu kan ada biaya admin kan. Nah, sekarang sudah diperbaikan oleh pemerintah, agak dinaikin spare-nya daripada margin si apa drivernya itu. Nah, di sini vanity, kita ngomongin vanity trap di sini, banyak views tapi nggak profit. Ya kenapa? Ya karena di situ tadi nggak ada kaitannya sama margin. Ya kita harus tahu konten pilarnya seperti apa. Pilar kita ini langsung order, langsung apa hard selling atau enggak. Kalau yang sifatnya cuman, kita harus sadar juga sebagai penjual ya kan, sebagai pelaku bisnis juga, kita tuh bikin konten untuk apa, hooknya kalau untuk informasi ya konten informasi, walaupun live ya informatif, walaupun diselingin komposisi persentasenya untuk jualan kecil kayak gitu, karena nggak tiba-tiba kita jualan langsung laku kayak gitu kan, nggak langsung hard selling, soft saja pelan-pelan kayak gitu. Nah, kalau kapan kita butuh hard selling, ketika gitu sudah ada di peak season kita hard selling, atau pakai cara kedua, pertama gedor hard selling, announce dulu kayak gitu loh, tapi jangan berpikir dapat untung banyak. Nah, setelah hard selling itu kita branding terus. Ada momen peak lagi, kita hard selling lagi. Nah, banyak caranya. Dan saya nggak bisa menentukan pakai cara yang mana, Mas. Monggo terserah, karakter bisnis orang beda-beda kayak gitu loh. Lalu selanjutnya, ini adalah algorithm dependency trap, kebergantungan daripada jangkauan, ya kan? 5 tahun yang lalu ya, di tahun 2020, 2021 gitu kan, kita bikin konten viral bisa pakai aja lagu yang paling banyak play orang kayak gitu, bisa. Sekarang bisa, belum tentu bisa kayak gitu loh, karena algoritmanya sudah mulai dipecah. Ya mungkin sekarang disebut dengan ethical algorithm, atau mungkin psychological algorithm. Banyakkan orang apa namanya, banyakkan orang nyari apa di situ, lalu dia bakal masukkan algoritma produk dia ke sana kayak gitu. Tapi pada dasarnya, kayak contoh nih, kita nonton video otomotif contohnya, nunggu berapa menit di situ ya, yang muncul di explore kita ya otomotif semuanya kayak gitu loh. Bahkan kalau kita tinggal klik I'm not interested kayak gitu kan, nah itu nggak bakal muncul lagi. Ya, berarti itu di luar karakter kita, dari karakter si si apa namanya, user daripada platform. Makanya database itu penting banget teman-teman, gitu loh. Kalau kita bisa menarik data, kita bisa luar biasa kayak gitu. Yang ketiga adalah diskon trap. Nah ini gara-gara mengejar pelanggan ya kan. Nih ada dua sisi nih. Pelanggan hanya mengejar promo ya kan. Kita rela nurunin harga gitu kan. Nah perhitungannya saya nggak bisa nyebutin. Pokoknya modal 70% margin 30%. Nah terserah. Ini yang balik masing-masing teman-teman yang mau menentukan seperti apa. Banyak referensi ya kan. Ada yang ngomong margin 30%, 15%, bahkan 40% ya kan. Monggo terserah kayak gitu loh. Tapi jangan apa namanya, terjebak kayak gitu loh. Ya baseline-nya dulu modalnya berapa ya, monggo. Habis itu di spare marginnya kayak gitu loh. Nah, resiko utamanya apa? Margin tipis dan sulit naik kelas. Kayak gitu loh. Karena produk kita turun kelas. Yang tadinya produk kita eksklusif jadi turun kelas di situ. Karena apa? Diskonan. Nah, diskonnya juga nggak bagus sebenarnya. Ambil momen-momen tertentu saja itu akan lebih elegan kayak gitu loh, memberikan diskon. Lalu selanjutnya yang keempat adalah one time buyer trap, ya kan, tidak membangun retensi. Ya, oh pembeli aja. Ini tadi saya bilang, pembeli pertama datang tetapi tidak ada alasan kuat untuk kembali, gitu loh. Nah mungkin pembelinya tuh
Satu, nggak puas. Yang kedua, ya saya cuma cukup beli barang itu saja. Terus yang ketiga, ya dia tahu saya cuma beli gambar gitu loh. Nah, retensi ini penting gitu loh. Nah, bagaimana lifetime-nya? Ingat sekali lagi bagaimana kita apa saya sebut itu mempenetrasikan database tersebut. Karena satu, kita punya oh saya sudah punya database banyak, Pak. Database banyak dipenetrasi nggak? Gitu loh. Terkadang dalam proses marketing itu ya kita ada kekurangan di bagian apa? Di bagian penetrasi. Simpelnya orang sales ngomong follow up gitu loh. Nah, follow up-nya kurang. Itu banyak PR banget di situ. Produk bagus, marketing bagus, sellingnya bagus, closingnya yang nggak bagus. Karena apa? Follow upnya masih mungkin terkendala jumlah orang, mungkin terkendala cara cara apa namanya memfollow up. Nah, sekarang sudah ada agent AI kayak gitu loh. Agentic AI ini kan sudah sangat membantu. Dulu ada namanya auto text. Sekarang agent AI gitu loh. Lalu selanjutnya adalah operational breakdown. Nah, ini beli banyak, stok nggak ada, kayak gitu kan. Ini PR banget itu. PO sebutannya. PO kalau jelas waktunya nggak apa-apa. Karena customer digital ini satu butuh kejelasan. Sudah jelas dia puas, dia loyal. Dia pasti kembali, kayak gitu loh. Tapi kalau udah nggak jelas dari awal, nah, atau lagi gini, kalau teman-teman pernah ngerasa ngelihat etalase di commerce itu sellers tidak aktif dari tanggal berapa ya jangan dibeli itu walaupun murah. Terkadang ada juga yang nekat, banyak yang ketipu gitu loh. Nah, itu PR gede banget itu di konteks bisnis digital. Nah, ketika tadi intinya viral viral itu belum tentu bertahan. Nah, bagaimana viral yang bertahan ya tadi ini lawannya ini tadi, ya kan? Hubungan dengan customer dan juga buyer itu seperti apa, seller buyer. Nah, selanjutnya nih ada yang namanya framework ACRIT ya, ACRIT ini ada attention, conversion. Sebenarnya ini adalah apa namanya rincian daripada yang awal tadi, ya kan? Nah, intelijen ini kita sudah punya data. Sekarang kan ada yang namanya business intelligence ya, BI kayak gitu kan. Nah, bagaimana si BI ini? Saya ngeliat dari sudut pandang fundamentalnya, ya, saya nggak praktis ke sana kayak gitu loh. Nah, bagaimana data bisnis intelijen ini dapat diolah dan dianalisis sehingga dapat considerations atau pertimbangan yang sesuai untuk bisnis. Karena kalau datanya ngasal, walaupun ngolahnya benar, pasti hasilnya ngasal. Berarti kita harus cari data yang benar-benar gitu akurat. Cara mendapatkan data akurat itu hasil daripada buyer yang akurat juga gitu loh. Buyer yang akurat ini kan dia pasti kita dapat apa namanya, alamat emailnya, nomor teleponnya. Kalau teman-teman langganan kayak contoh langganan GPT gitu kan. Saya berapa kali saya juga kadang apa namanya berlangganan seperti itu, ya kan. Mereka selalu minta nama, nomor telepon, lalu apa alamat email gitu loh. Bahkan ada yang nanya tempat tinggal. Nah, ini biar diolah di mana? Di intelligence-nya ini tadi. Menggunakan data dan AI untuk memahami dan memprediksi. Ya kan? Dalam perlakuan AI ini ya, kita nggak tiba-tiba ngomong buatkan. Tapi jangan pula kita banyak cerita di AI. Iya kalau AI kita plus atau pro. Lah kalau AI kita free kan nggak semuanya kita berlangganan. AI. Terkadang kita pakai AI itu ala kadarnya kayak gitu kan. Nah, pakailah namanya sequence dan subsequence. Ceritakan di awal alasan kamu kenapa milih topik itu, terus alasan kamu kenapa mempertimbangkan topik itu. Terakhir adalah boleh perankan di awal, boleh perankan di akhir. Nah, setelah perankan itu baru perintah di akhirnya buatkan. Nggak tiba-tiba masukin data lalu buatkan. Ya kan? AI pun juga bingung. Karena AI itu hanya bisa membaca satu nol. Berhasil gagal. Nggak ada di AI itu setengah. Satu setengah nol. Ya kan? Berhasil setengah berhasil gagal. Nggak ada. Dia hanya membaca berhasil dan gagal kayak gitu loh. Karena kan dia apa namanya tools gitu loh. Nah, tools inilah yang menjadi ketakutan kita di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia ini AI itu sebagai ancaman. Iya, bagi yang nggak ngerti. Tapi bagi yang ngerti, wah itu sebagai tools yang powerful. Banyak banget sekarang, ya kan? Dulu GPT, muncul Gemini, muncul Cloud, muncul Black Box.
muncul kursor sekarang, muncul Gypsy AI dan lain sebagainya. Itu rubah lagi segmennya, ada yang segmen bisnis, ada segmen akademis dan lain sebagainya. Gitu loh AI-nya itu. Nah, sekarang tergantung teman-teman. Satu, preferensi teman-teman, yang kedua device-nya teman-teman. Jangan pula bunuh diri pakai AI, device-nya nggak kuat kayak gitu loh. Sekarang ini kan kita tahu harga laptop mahal, harga perangkat PC mahal. Kenapa dia mahal? Karena dia akan mempersiapkan untuk AI tadi itu, gitu loh. Nah kan, si AI-nya ini kan butuh perangkat yang eligible dengan dia. Bisa nggak jalan yang nggak eligible? Bisa, tapi lambat. Kelambat akhirnya apa, kenyamanan kita juga gitu loh. Bisnis kita lagi gacor nih, tapi device kita nggak mampu untuk mengcover itu. Nah itu bahaya juga gitu loh. Nah saya ngebahas dari sisi intelijensinya ya, karena ini penting gitu loh. Karena ini sering banget, satu dua tiga lima ini sering banget dibahas di apa, apa, konsentrasi marketing atau manajemen di pemasaran kayak gitu kan ya. Saya tadi sudah sebut AIDA, Aisyah, Stanley, Mofu, Bofu dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu selanjutnya ini secara detailnya, saya lebih explore lagi ke sini ke konten, ya kan? Nanti kalau teman-teman ada sharing tentang konten kayak gitu kan ya. Di sini banyak banget cara. Ada yang pakai gain, ada yang pakai pain gitu loh. Mau baseline-nya dia pakai problem based atau mungkin solutions based gitu loh. Karena pain gain ini kan solutions and problem based kayak gitu loh. Nah, di sini demonstrasikan gitu loh. Setelah demonstrasikan kasih testimoni. Ini sebenarnya apa ya? Kalau saya sebut tuh bisnis digital itu tuh sebenarnya adalah bukan perubahan media saja, tapi perubahan transformasi dari fisik ke digital. Psikologisnya dia juga ikut berubah. Ini adalah pengalaman kita yang didigitalkan, divisualkan kayak gitu loh. Nah, ini kalau ini saya bilang dalam bentuk video kayak gitu loh. Nah, kalau bentuk carousel dalam bentuk storytelling bisa seperti itu. Nah, kenapa ini muncul? Karena kita harus tahu value proposition-nya harus jelas. Ingat, kalau kita ngomongin bisnis model kanvas, ya kan, PR kita pertama itu value proposition. Kita nggak ngomongin dulu apa cost structure-nya, kita nggak ngomongin dulu activity-nya, kita nggak ngomongin dulu segmen customer-nya, enggak. Value proposition-nya kayak mana, kayak gitu loh. Nah, value proposition jelasin dengan cara apa? Manfaatnya. Manfaat itu dapat dari mana? Dapat dari pain gain tadi itu tadi. Pain gain tadi dapat dari mana? Dapat dari customer buyer persona tadi itu. Ya, Pak, customer buyer persona dari mana ya, produk kita untuk siapa, nah gitu loh. Jadi semuanya tuh journey, itu bukan cuma buat customer, untuk si seller juga harus bikin journey-nya gitu loh. Nah makanya dituangkan ke dalam bisnis model canvas. BMC yang bagus akan mengkonversikan yang bagus karena kita mengkonsiderasi banyak komponen di situ, cost structure-nya, revenue-nya, channel-nya kayak gitu kan ya. Nah jadi di komponen konversi ini sangat penting, bukan hanya kita punya produk kira-kira untung berapa ya, enggak gitu ya, enggak apa-apa kalau model gitu, jualan namanya kayak gitu loh. Tapi bagaimana dia bisa berlangsung, karena produk itu, ingat nggak teman-teman, ada yang namanya produk FOMO kayak gitu loh. Zaman dulu ada Akik, ya kan, tahun berapa ya saya lupa, Jam itu ya, Stone gitu. Nah itu Aki itu kemana-mana, nggak tua nggak muda pakai Aki, ya sekarang turun kayak gitu kan. Burung contohnya, orang seneng pakai apa namanya, beli burung aneh-aneh kayak gitu, ya kan. Saya nggak begitu paham, saya nggak ada apa, nah, saya cuma pengamat aja kayak gitu kan. Nah jadi itu cuman FOMO-FOMOan aja. Nah bisnis FOMO boleh nggak boleh, apa contoh yang paling eligible mas? Contohnya bulan puasa gitu loh, FOMO-nya apa, jualan es degan, FOMO tuh laku-laku sebulan doang kayak gitu loh. Ya bahkan saya tinggal di Lampung, di daerah apa namanya, eh, BSD ya, BSD singkatannya Bandar Lampung sono dikit ya. Kemiling rumah saya. Daerah Kemiling. Jadi di Kemiling itu ada satu, apa saya sebut itu, etalase ya. Orang jualan es es campur. Saya amatin ketika puasa buka. Ya kan, sore saya jalan-jalan sama anak saya. Ketika nggak puasa habis lebaran dia nggak buka. Tapi sekalinya buka pas puasa luar biasa. Itu FOMO tuh. Konsekuensinya ya berarti kita harus meluangkan waktu setiap tahun satu bulannya, kita harus jualan itu FOMO. Nah FOMO itu kan kadang ada penjual mudia, nah itu yang nggak bagus gitu loh contohnya.
Oke, lalu selanjutnya retensi tadi sudah kita bahas detail. Intinya bagaimana produk itu loh dapat customer yang loyal, produknya yang terpercaya, sehingga after sales-nya ini. Nah, ini loh, after sales. Jadi gini, terkadang sales itu ya ketika dia sudah closing dia lupa sama customer gitu loh. Nah, terkadang banyak juga perusahaan atau sekarang kita sebut jasa kayak gitu ketika sudah deal ya kan dia lupa sama customernya. Padahal ini yang menjadi salah satu pemicu apa namanya eksponensial intake kita juga kayak gitu loh. Income kita juga kita mencari pasar baru merupakan pasar lama. Nah, ini juga nggak bagus. Makanya after sales itu apa namanya harus juga dipertahankan selain penetrasi. Kita ngoyo di awal ketika dapet kita lepas. Nah, loyal ini kan tergantung puas itu. Nah, itu konteksnya seperti itu. Karena ini tadi, bisnis yang hanya membeli traffic akan terus membayar mahal, bakar duit terus untuk pelanggan baru, melupakan pelanggan lama. Kenapa? Karena di sini dia melupakan aset hubungan, aset intangible ini nih penting sebenarnya gitu loh. Oke ya, saya lanjutkan. Intelijen tadi sudah disampaikan ya. eh, Detailnya seperti ini ya. Membangun ide contohnya saya apa kita diskusi lebih dalam lagi di sini membangun ide zaman dulu mungkin kita googling ya bahkan googling itu sudah masuk terminologi kamus googling kayak gitu di luar negeri googling itu sudah jadi apa namanya kata-kata bukan kata benda lagi kata kerja kayak gitu loh. Nah, jadi si si Google itu zaman dulu sebelum ada AI kayak gitu kan, kita mencari topik sehingga kita lebih kreatif. Nah, sekarang hal negatif yang muncul dari AI itu kita tuh nggak apa namanya nggak bukan kalau saya sebut nggak kreatif juga enggak sih, tergantung manusianya lah. Kalau 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 saya sendiri melihat AI itu adalah tools. Tools itu kita create, ya kan? Kita kasih logic, dapat hasil kita baca, kita pelajarin lagi. Justru malah mempermudah. Mempermudah dalam arti mempermudah kita untuk belajar, bukan mempermudah kerjaan kita selesai beres enggak gitu. Nah, itu kita nggak belajar, nggak learning di situ kita gitu kan. Nah, kalau kitanya apa namanya melakukan proses AI ini dengan bagus, kita akan studying dan learning. Beda gitu ya. Nah, kalau kita cuma dapat doang ya kasih prompt aja selesai gitu tugas kita selesai tapi kita lupa kita nulis apa. Gitu loh. Oke ya. Nah, contoh ide konten itu banyak banget platform yang bisa kita pakai. Dulu Midjourney contohnya untuk ngedesain. ChatGPT belum eligible untuk ngedesain. Sekarang ChatGPT bisa ngedesain. Cobalah kalau nggak percaya. Akun free aja bisa, cuman dibatasin 5 desain dia. Kalau AI itu, ChatGPT untuk ngedesain kayak gitu kan. Lalu bagaimana untuk menciptakan konten? Bisa. Tapi ingat jangan kita terjebak oleh ChatGPT. Hasilnya bagus, mampu ndak kita kerjakan? Jangan-jangan tidak mampu. Nah, dalam tidak kemampuan dan kita ketidakmampuan dalam manajemen operasional atau manajemen project itu ada yang namanya SMART gitu loh. Ada teknik namanya SMART. SMART itu specific, measurable, attainable atau achievable, lalu time bound ya kan, SMART, apa relevance dan terakhir time bound SMART-nya itu. Nah, kita analisa pakai SMART. Habis SMART muncul ya kan, kita analisa pakai OKR. Apa itu OKR? Objective Key Result. Nggak tiba-tiba langsung ke KPI gitu loh. KPI-nya dapat dari mana? Ya OKR dulu kita bangun. OKR itu kan objektif, tujuannya apa? Key result-nya apa dari tujuan tersebut? Paling mudah diangkakan kayak gitu loh. Kayak contoh kepuasan. Kepuasan kan agak sulit untuk diangkakan. Ya kita coba angkakan, kita kasih rating 1,5, 1,10 contohnya atau atau 0,100 contohnya kayak gitu. Nah, jadi kita ada capaian target di KPI-nya tadi gitu loh. Nah, ketika kita mau meng-AI-kan ide kita, kita harus tahu dulu satu siapa kita, seberapa besar kapasitas kita, siapa segmentasi kita, kayak gitu loh. Mampu ndak intinya kita. Karena ingat AI itu adalah mesin gitu loh. Dia tuh mesin learning, ya kan mesin yang selalu belajar daripada prom-prom yang kita masukkan gitu loh. Nah, sekarang kan ada AI customer service juga. Dulu ada CRM berubah jadi ECRM, sekarang ada AI customer service management juga kayak gitu loh.
Oke, selanjutnya ini Acit tadi sudah dibahas ya, intinya trust. Lalu AI dalam rantai proses nih dari operationalnya. Satu, market intelligence. Tujuannya apa? Memahami pasar, kompetitor, tren, dan lain sebagainya. Dulu kita manual masih, semi manual karena ada Google. Sekarang ada AI, lebih gampang lagi. Kita bisa analisis. Masukin data, masukin prompt. Dia mau promptnya kayak mana, probabilitasnya di angka berapa, signifikannya, ya kan? Nanti dia bisa ngebaca, dia bisa menghitung bahkan. Nah, hasil dari AI, kalau kita telan bulut-bulut kan kita yang salah. Kan kayak gitu kan. Nah, kita juga harus tes apa analisanya, alatnya. Kita bisa pakai kayak SPSS, kita bisa pakai apa Excel contohnya. Kalau kita mau pakai analisis jalur, kita bisa pakai Smart PLS ataupun Amos kayak gitu kan. Nah, jadi apa namanya hasil dari hasil dari data tersebut bisa dianalisis sebenarnya kayak gitu loh. Lalu selanjutnya yang kedua konten. Ya, tadi saya sudah sampaikan konten itu bisa dicari, bisa digali dari AI kayak gitu. Tergantung kreatif awal kita. Prompt pertama kita itu menentukan hasil kita nanti. Kayak gitu loh. Nah, salesnya banyak banget nih sekarang tools AI itu kan. Nah, sebenarnya belajar pun bisa kita kayak gitu loh. Nah, setelah belajar kita ngulik kalau belajar sorry, kita punya duit ya kan. Kita beli produk ya kan produk AI maksud saya kita olah pagi gitu kita nggak belajar kita yang rugi gitu loh. Investasi kita anggaplah itu investasi bodong berarti kita yang rugi gitu loh ya. Nah, learning lah di situ, studying and learning kalau saya sebut, karena studying dan learning itu komponen yang berbeda gitu loh. Learning itu kan kita bisa dapat dari mana, studying kita fokus kepada mana kayak gitu loh. Nah, sales, service dan operations ini penting ya kan. Apalagi di bagian operations ini ya kan kita punya produk jual di commerce-nya kita sekarang sudah integrasi, cobalah cek kalau nggak percaya ya kan di Shopee. Shopee itu sudah ada AI-nya juga dia. AI layanan gitu loh. Dia berdasarkan korpus. AI GPT Gemini dia juga berdasarkan korpus yang dia tanyakan adalah keywords kayak gitu loh. Di sini prinsipnya penerapan AI yang bertanggung jawab itu satu, mulai dari masalah bisnisnya bukan cuma teknologinya, mulai kecil, ukuran dampaknya seperti apa, jaga kualitas di sini. Baru yang terakhir, nah quality first ini ya banyak banget tahapannya. Kalau di apa namanya quality control circles itu dia punya 7 tools. Kita ambil yang paling gampang. Kita analisa dia pakai fishbone analysis. Atau kita analisis dia pakai histogram. Atau kita analisis dia pakai scatter diagram. Atau yang paling gampang aja pakai checklist gitu. Itu paling gampang untuk menjaga kualitas, ya kan? Nah, checklist ini kan kita bisa AI kan, gitu loh. Teman-teman masukin prompt lah, keluarlah dia bentuknya Excel kayak gitu kan, Excel ataupun spreadsheet kayak gitu kan. Itu sudah ada checklistnya, bisa AI sekarang secanggih-canggih kayak gitu. Nah, tapi ingat ya kan, tapi ingat device-nya mumpuni atau tidak, karena sekarang itu rawan juga gitu loh, device itu. Nah, selanjutnya di sini social commerce flywheel. Flywheel ini adalah journey-nya. Dapat attention, confirm dia di etalasenya, dia lihat live-nya yang saya sampaikan tadi, dia transaksi. Dia lihat apa namanya konten apa namanya itu kayak durasi live-nya serius nggak nih penjual kadang ngantuk salah ngasih harga. Ini dari sisi customernya ya. Lalu selanjutnya ada komunitas untuk membayar loyalitas. Nah, dari sisi si sellernya atau dari penjualnya di sini, cari konten yang menarik, cari engagement yang bagus, siapa selebgram yang impactful, lakukan live, transaksi, data dari transaksi itu diolah. Untuk apa? Untuk circle selanjutnya, ya kan? Setelah data ini dapat, lempar ke komunitas, bangunlah di situ WhatsApp grup atau lain sebagainya. Kok kurang kerjaan ya Mas ya? Ya kayak gitu memang kalau kita mau agile di mana di bisnis digital gitu loh. Karena sekali lagi bukan mindah media, ini adalah mindah psikologi, ya kan? Mindah behavior, mindah perilaku dari perilaku dia offline ke perilaku dia online kayak gitu loh. Karena endingnya apa? Dia bisa loyal. Loyal dia bisa nyebar apa namanya dengan mudah kayak gitu. Selanjutnya adalah regulasi sudah
muncul di sini tahun 2023, 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik, lalu apa namanya izin berusaha dan beriklan dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa teman-teman cari lebih dalam lagi di Google ya, atau mungkin tanya di AI juga bisa. Studi kasus di sini bittersweet ya. Bittersweet ini dia ngambil eksponensialnya dia ada di eh, puasa Ramadan kayak gitu. Dia push ya, dia pakai strategi Trinity, produk, konten, alat pemasaran. Toolsnya pakai apa? Apa yang sering di closing apa yang sering di apa dicari oleh atau platform apa yang sering dikunjungin oleh customer TikTok contohnya. Nah di TikTok inilah dia main kayak gitu loh. Memang nggak boleh ya main di Instagram. Emang nggak boleh main di YouTube atau di Facebook. Boleh silakan. Tapi dalam bisnis itu ada skala prioritas. Skala prioritas bukan hanya karena intuisi, tapi berdasarkan data. Nah data yang diambil dari data yang benar, data yang eligible, data yang relevan kayak gitu loh. Nah, banyak banget kayak teman-teman dari akademisi cari data penelitian, ya kan? Data penelitian yang mana? Sinta berapa? Contoh kalau kita mengambil Sinta, Sinta satu, Sinta 2, Scopus berapa? Q1, 2, 3, 4-nya untuk nanti cadangan. Karena itu kan banyak banget isu dari apa namanya indeksasi yang nggak bagus muncullah dari hasil yang tidak bagus juga kayak gitu kan. Nah, ini kita perlu cross check seperti itu. Nah, jadi Bittersweet itu pakai strategi tersebut. Lalu selanjutnya, ya, apa yang dilakukan dari Trinity tadi? Dia pecah lagi pakai amplifikasi, gitu loh. Pakai apa? Kampanye, iklan, kreator. Karena gini, di digital marketing itu ada empat, ya, ada empat. Saya sebut kompas lah ya. Ada pull, ada push, ada DM, ya, direct marketing, ya, atau CRM-nya. Lalu selanjutnya ada endorsement. Endorsement itu selebgram dan lain sebagainya. Ada empat, dia empat kutub gitu loh ya. Push, pull, saya ulangin lagi, push dan pull. Push itu dia berbayar, ya, pull itu apa namanya organik ya kan, lalu selanjutnya DM itu CRM-nya, lalu engagementnya itu adalah selebgramnya. Nah itu amplifikasi sebenarnya, ya kan, amplifikasi. Jangan tiba-tiba beli followers. Oke bu, tiba-tiba beli followers hanya untuk let's say live contohnya, syarat live harus berapa ribu gitu, hasilnya pasti nggak bagus. Karena apa? Kita bakal menganalisa followers kita. Lah kalau followersnya entah dari mana, kayak gitu. Kayak contoh kita nih, saya punya produk jasa contohnya, ya kan, jasa konsultan. Saya mau live nih di TikTok. Saya beli nih apa namanya followers contohnya, atau saya beli like, beli views kayak gitu kan. Nah, saya butuh nih pengembangan produk baru kayak gitu, atau saya mau konsiderasi di daerah mana ya saya harus bikin iklan. Nah, itu nggak bakal akurat. Makanya konten organik itu penting. Ada push, ada pull gitu loh. Push bisa dilakukan karena pullnya juga bagus. Makanya organik itu penting di titik berapa untuk nambahkan trust untuk followers baru, bolehlah kita beli dikit-dikit lah, tipis-tipis kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini kalau pakai analisis yang CRIT tadi ya, ini sebenarnya turun dari AIDA loh teman-teman ya. Nanti boleh dicek lagi. Kalau saya menyarankannya pakai AIDA, pakai AISAS kayak gitu loh. Nah, di sini saya ambil di bagian intelligence-nya. Saya nggak cerita ACRT-nya, saya cerita di intelligence-nya di sini. Data lagi di sini gitu loh. Data transaksi diambil kayak gitu loh. Kenapa diambil? Ya bener transfer apa enggak itu yang pertama. Kayak gitu loh. Ya kan? Jangan-jangan sekarang yang dia itu apa namanya cuma ngedit doang kayak gitu loh ya. Nah, lalu selanjutnya setelah data transaksi, data customernya. Untuk apa? Untuk kita sebar daerah mana untuk kita iklankan. Lalu selanjutnya, peluang AI atau analitik ini untuk optimasi iklan. Banyak banget otomasi. Dulu sebenarnya ada otomasi sudah otomasi zaman dulu bahasanya tuh. Kalau teman-teman di 3 tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu ya ngirim email itu nggak bisa on date. Maksud saya di tanggal berapa, di hari apa, jam berapa. Nah, sekarang bisa itu. Dulu harus ada pihak ketiganya. Jadi pihak ketiga ya kan third party-nya itu di-embedkan ke email. Nah, itu juga otomasi. Tapi sekarang Google bikin sendiri gitu loh.
Nah, berarti kan Google sadar dengan otomasi tersebut. Kita kan ketika bikin email ya kan, mau kita kirim besok ya, ya nanti dulu lah kita masukin draft. Zaman dulu kayak gitu. Sekarang ya tinggal kita bikin apa namanya email, kita klik aja di bagian setup waktu pengirimannya, kayak gitu loh. Dia bisa waiting di hari apa sesuai kebutuhan kita, jam berapa bahkan itu baru bisa dikirim. Nah, ini intelijen analisis ini yang sangat-sangat penting gitu loh. Kenapa? Satu, ini bisa mengefisiensi cost gitu loh. Contoh kita punya 5 karyawan. 5 karyawan ini bisa mengerjakan 10 pekerjaan. Bukan kita mengeksploitasi ya. Karena ternyata dalam satu karyawan ini dia punya skill yang banyak. Tapi jangan paksakan pula satu karyawan ada kerjaan banyak dipush lagi dikasih kerjaan yang lebih lagi. Nanti performanya turun gitu loh. Kita lihat dulu karyawan-karyawan mana. Ketika karyawan mana itu sudah bisa mengerjakan lebih dari tugas utama dia, kita kasih reward seperti itu bonus. Ya gitu. Nah, itu juga bisa memicu karyawan lainnya ya kan untuk apa namanya itu eksplorasi diri sehingga dia itu bisa dieksploit. Nah, exploit dalam ini ya, ini ada dua, eksplorasi, eksploitasi. Nah, dua komponen ini ada di innovations ambidextrity. Inovasi nggak bisa jalan kalau duanya nggak dijalankan. Saya cuma jalanin eksplorasi, eksploitasinya nggak. Itu nggak bisa jalan juga inovasinya. Syarat inovasi harus dua ini gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Lalu mau di funnel mana, segmen mana, semua ada di AI zaman sekarang. Dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu, semua ada di Google. Semua ada di internet. Sekarang semua ada di AI ya. Saya ambil general ya, jangan dispesifikasikan. Walaupun kita harus filter, kita harus saring itu AI itu. Gitu loh. Jangan kita terjebak oleh AI. Nah, saya ngobrol sama teman saya yang di Amerika ya. Saya ngobrol, Mas, orang Indonesia yang ngomong bahasa Inggris, dia orang Indonesia kan. Saya tanya, Mas, AI itu penting nggak? Penting. Tapi tau nggak, kata dia, Yan, yang lebih penting apa, Mas? Security, keamanan. Karena di Amerika hari ini ngomongin keamanan aja, ngomongin keamanan bukan AI aja gitu loh. Kenapa? Karena banyak orang kerja remote. Orang kerja remote, laptopnya diakses semua. Tergantung kita paham nggak cara cara kita ngasih izin ya. Kalau di HP itu ada allow, deny kayak gitu kan ketika kita install aplikasi baru kayak gitu kan. Nah, kita ngerti nggak sampai sedetail itu? Kalau kita nggak ngerti, data ketarik semua. Bahkan sekarang nih, saya belum cross check detail ya. Ada telepon, entah dari mana, nggak ke save nomornya di HP kita. Nunggu berapa detik kayak gitu kan. Itu ada dua peluang. Yang pertama apa dari provider atau saya sebut kayak Telkomsel, dia melihat keaktifan atau yang apa namanya kayak Kredivo ya, Shopee Pay dan lain sebagainya. Itu ngecek kita itu masih aktif nggak nomornya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini, ketika nunggu berapa detik ternyata kita tuh di titik IP-nya ada di mana mapnya. Bukan titik, nggak ya jarang lah pakai titik GPS yang strategis yang akurat gitu. Di radius dia modelnya. Nah, itu rawan kejahatan itu. Itu bisa diakses. Ketika sudah bisa diakses nanti ya kan dia nge-crack apa namanya nge-crack lagi komponen di HP kita, banyak tabungan kita hilang dan lain sebagainya. Itu hati-hati gitu loh. Security itu katanya gitu kan. Nah, AI bagus, security tidak bagus. Makanya dalam dalam penggunaan AI itu ya kan, jangan data-data sensitif kita masukkan kecuali memang akun-akun yang official kita beli. Contoh GPT Pro contohnya kita pakai, GPT Plus kita pakai contohnya. Nggak apa-apa kita pakai data-data yang sensitif kita upload untuk dianalisa. Apalagi sekarang kan nyari murah teman-teman. Pakai akun share, wah jangan itu ya, jangan. Itu bisa dilihat orang gampangnya. Kita itu ganti baju di depan rumah lah kayak gitu loh ya. Bahkan di dalam rumah ya kadang masih kelihatan, makanya kan kita butuh kamar yang aman kayak gitu. Nah, sih logikanya kayak gitu. Nah, apa yang terjadi di sini intinya adalah kalau kita ngomongin bittersweet tadi, walaupun saya nggak dalam ngebahasnya ya kan, jangan menyalin aktivitas band secara literal ya, salin logikanya.
kita bisa adapsi lagi, adaptasi si bittersweet ini kan ada teknik ATM, amati tiru modifikasi yang simple aja lah. Kita nggak usah ngomongin apa namanya teori-teori yang kompleks gitu kan. ATM aja, amati tiru modifikasi. Ya kita yang lihat itu bukan produknya. Bagaimana, bukan juga bagaimana cara dia menyampaikan, logika dia bagaimana menyampaikan yang bisa kita modifikasi gitu loh. Kayak contoh nih, saya lagi apa namanya nampilin slide ke teman-teman kayak gitu kan. Nah, modifikasi teman-teman tuh jangan ngerubah ininya doang, ya kan? Rubah logikanya, ini diganti gitu loh. Nah, kalau kita di dosen itu kan ada similarity test dan lain sebagainya. Nanti terindikasi seperti itu. Iya, kalau untuk kita doang lah. Kalau untuk pasar bisa bisnis kita nggak laku gitu loh. Nah, makanya konteks viral ini kompleks kalau dari sudut pandang atau perspektif operasional. Bukan hanya membuat viral kontennya saja, tapi operasionalnya kebertahanan bisnis ini. Itu yang mau saya sampaikan dalam webinar nasional sekarang gitu loh. Nah, ini saya iseng-iseng nyari. Ya kan komponen. Nanti kita bisa uji bersama kayak gitu loh ya. Tentang validitas dan reliabilitasnya ya. Kita uji di sini tensinya kita jadikan apa namanya kayak apa sih namanya itu template kayak gitu kan ya. Nanti skornya kalau dia di angka 6 dia seperti apa, 30 dia apa nanti claimingnya ya. Nah, boleh kita pakai ini kayak gitu. Nah, ada beberapa cara lagi dari sisi operasional ya. Ada namanya kuartal per tiga 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 empat tiga empat 3 bulan 4 bulan 3 bulan 4 bulan kayak gitu kan. Nah di sini kita coba sih ringkaskan lagi kenapa harus 30 ya, kita butuh cepet kembangnya. Loh kenapa butuh cepet mas? Bisnis digital bro soalnya, ya kan, bukan bisnis konvensional kayak gitu. Bisnis digital tuh naik bisa turun cepet, konvensional pelan tuh naiknya, turunnya juga pelan. Nah berarti kita butuh akses cepat di sini, persiapan cepat juga. Pertama evaluasi performa dalam 30 hari, ya kan. Yang kedua audit funnel. Funnel tuh paling gampang yang kayak tadi, ya kan. Boleh boleh pakai Mofu tofu lupa saya kan, tofu Mofu Bofu ya. Ada top of funnel, mid of funnel, sama bottom of funnel. Boleh pakai pakai cara funneling seperti itu. Ya kan kita lihat itu. Yang salah di mana? Sebenarnya kan dalam dalam proyek manajemen proyek ataupun operasional itu kan dia ada iterasi tuh, ada A, B, C kayak gitu kan. Nah, C salah ini atau C nggak optimal, jangan salahkan satu. Rencananya salah ini. Ya bisa jadi prosesnya yang salah gitu loh. Nah, identifikasi evaluasi ini harus di awal gitu loh, ya kan? Jangan ketika jalan 6 bulan baru kita evaluasi. Lalu selanjutnya terakhir yang tidak kalah penting adalah metriknya, ya kan? Tentukan KPI utama. Ingat, KPI utama didapatkan dari OKR-nya. Objective key result-nya dulu. Objective key result-nya paling gampang dia pakai apa? Pakai SMART untuk menganalisa awalnya kayak gitu loh. Smart saya ulangin lagi ya, spesifik, measuring, attainable atau achievable, lalu relevance dan time bound kayak gitu. Lalu 60 harinya apa? Perkuat fondasi, cepet nih kerja kayak gitu loh. Jadwal ulang live, lalu konten pilarnya, lalu selanjutnya ada konten kalendernya. Selanjutnya di 90 hari, mau ngapain lagi? Optimalisasi. Karena kerja kita cepat, berarti kita harus dapat apa namanya apa proyeksi yang juga harus optimal gitu loh. Beda kayak konvensional. Kalau konvensional diketawain kita ngomong 90 hari, buat apa mesti 3 bulan dapat apa kita kayak gitu. Kalau orang berpikir konvensional, tapi kalau dia berpikir yang sekarang nggak nyampe 30 hari kita harus optimal gitu loh. Oke kita kasih 3 bulan, bulan pertama bulan kedua bulan ketiga itu untuk tes pasarnya semuanya. Tapi kalau yang konvensional kayak gitu, emang 3 bulan dapat apa sih kayak gitu loh berpikirnya. Nah jadi ide-ide kita di sini untuk mempersiapkan bisnis digital runtuh semuanya kayak gitu. Oke, terakhir nih closing dari saya ya. Bisnis digital yang bertahan bukan yang selalu viral poinnya, tetapi yang mampu terus relevan, melayani, belajar, dan dipercaya. Jadi, proses mana yang akan Anda benahi dahulu di sesi di sesi kesimpulan kita ini gitu loh. Di bagian mana? Atau apakah di attentionnya, conversionnya, retentionnya, intelligence-nya, atau trust? Kalau teman-teman nggak setuju, pakai AIDA boleh. Kayak gitu loh. Attentionnya, ya kan? Lalu ada interest-nya, desire-nya, ataupun action-nya.
gitu. Terserah di mana. Nah, ketika ketika dia bisa viable dan sustainable, bisnis itu bisa resilience, bertahan. Pertama, bisnis itu bisa hidup, dia bisa kuat, dia bisa bertahan, robust bisnis itu gitu loh ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ian Aditya Pratama, MPD BIMM, atas pemaparan materi yang sangat menarik gitu ya, Bapak Ibu sekalian, inspiratif dan tentunya memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua. Saya juga baru tahu terkait dengan asid dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dari pemaparan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa membangun bisnis digital di era AI dan social commerce itu tidak cukup hanya mengandalkan tren dan viralitas gitu ya. Semata tadi disampaikan oleh Bapak Ian, diperlukan strategi, diperlukan inovasi, serta kemampuan beradaptasi agar bisnis dapat tumbuh secara keberlanjutan. Saya yakin gitu ya, materi yang disampaikan tadi telah memunculkan berbagai ide, memunculkan berbagai perspektif, bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan menarik dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaan, mungkin ada tanggapan maupun berbagi pengalaman gitu ya, yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu yang ada didiskusikan atau pertanyaan bisa langsung interaktif aja gitu ya Bapak Yan ya. Bisa langsung ngobrol gitu ya. Boleh, Gitu. boleh Mbak. Ngobrol biasa aja lah. Iya, baiklah. Oke, apakah ada Bapak Ibu? Oke, sembari mungkin menunggu Bapak Ibu gitu ya untuk ada pertanyaan dan lain sebagainya, saya juga izin bertanya gitu ya Bapak Ian ya. Terkait dengan pengalaman Bapak Ian ya, terkait dengan transformasi digital gitu. Bahkan kalau saya pribadi di akuntansi Bapak Ian. Nah, kalau di akuntansi ini kan juga sekarang lagi gembor-gembornya terkait dengan vintage digital gitu ya Bapak ya. Nah, itu bagaimana Bapak? Kalau tadi kan kita membahas terkait dengan pelanggan, loyalitas, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di fintech itu juga nantinya akan mempunyai dampak kepada trust. Nah, trust ini yang akan menjadikan sebuah loyalitas. Apa sih Pak bedanya terkait dengan kalau misal tadi kan berkaitan dengan produk gitu ya. Tapi kalau di dalam akuntansi sendiri itu apakah ada spesifik khusus kita untuk menganalisis agar bisnis kita itu juga dipercayai orang dan nantinya akan mempunyai keberlanjutan untuk loyalitas tersebut. Begitu, Bapak. Oke Mbak, makasih pertanyaannya. Kalau saya jawab kayak gini, pada dasarnya behavior semua, Hmm. keperilakuan itu pasti, gitu kan. Kalau kita men-serve dengan baik, dengan jujur, mengolah data, apalagi di keuangan tuh fintech tuh kan, Betul, betul. financial teknologi gitu kan, data analisanya bener gitu kan, disesuaikan dengan bagus gitu kan, trust dari customer bagus. Biasanya kan dalam dalam bentuk pelaporan keuangan ya kan, kita belum berbicara fintech nih, kita ngomong konvensional dulu. Pelaporan keuangan ini kan kita bisa memberikan konsiderasi nih, pertimbangan. Pak, hasil laporannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan kita mau mark up bahkan jeleknya kayak gitu kan. Kita itu kan harus punya pertimbangan untuk mempertahankan aset ini, aset ini, aset ini kan seperti itu kan ya. Nah, kita belum ngomong fintech gitu. Sekali lagi saya bilang. Nah, saran saya Pak, boleh nggak kita ya kan kayak contoh duplikasi atau boleh nggak kita hitung ulang di bagian sini atau mungkin data yang saya dapatkan kayak gitu kan itu belum begitu akurat karena menurut saya perusahaan ini sudah bagus. Tapi kenapa laporan yang saya kerjakan ini nggak optimal, nggak bagus hasilnya? Sepertinya ada sesuatu hal. Nah, itu kan secara psikologis user buyer ya. Ya saya ngomong Iya, nih betul, customer. betul. Karena kan nanti bakal jadi auditor perusahaan dan lain sebagainya, Hmm. publik ataupun perusahaan kayak gitu kan. Nah, jadi kan si si yang mau nyewa jasa kita itu kan, berarti ada sudut pandang lain yang saya tidak tahu. Lain. Itu loh. Nah, fintech lebih kompleks lagi Mbak Siti. Walaupun saya nggak di, saya tuh nggak expert di fintech kayak gitu kan. Cuman Fintech. Ya. yang saya lihat kan kalau di fintech itu kayak contoh nih ya, kayak contoh. Contohnya adalah di bagian kripto. Itu aja Hmm. simpelnya. Kripto ini sudah mengeluarkan white paper
setahu saya. Bukan black pepper ya, kalau black pepper pedes kayak gitu. Ini white pepper ya, white pepper. Nah, jadi white peppernya ini bagaimana operasionalisasi daripada si keuangannya tersebut. Nah, lebih kompleks lagi di fintech. Dia ngomongin blockchain, bukan supply chain lagi. Dulu ada namanya SCM, naik lagi ESCM, naik lagi blockchain sekarang. Nah, dalam setiap change-nya tersebut itu harus ada smart contract. Nah, Smart terkadang contract. teman-teman yang di bagian keuangan ini belum begitu mengerti tuh apa ya poin kontrak apa ya yang ada di bagian smart contract tersebut. Nah, pada dasarnya smart contract itu wah, kalau simpelnya kayak gini deh. Ada term and condition. Kayak gitu simpelnya. Ada term and condition. Nanti teman-teman yang lebih paham boleh menjelaskan ya. Jadi ada term and conditionnya konsekuensi pihak satu pihak duanya apa? Iya Kok dulu. namanya kontrak kan gitu kan. Nah, nanti banyak konsekuensinya. Kenapa banyak konsekuensi? Karena change-nya itu transparan. Tahu kita ngirim data jam berapa, detik berapa ke siapa, nominalnya berapa. Nah, itu yang susahnya di blockchain itu seperti itu. Kalau kita bilang manipulasi kan terlalu ekstrim banget ya. Aduh, Ekstrim. Langsung digeruduk kita, Pak. Nah, jadi semuanya transparan gitu loh, bukan bukan sentralisasi, desentralisasi malah kalau fintech tersebut gitu loh. Nah, balik lagi, bagaimana trust dari perusahaan tersebut? Ya tergantung. Ingat data yang bagus menghasilkan rekomendasi yang bagus. Nah, Yang gitu. bagus. Gitu, Mbak. Baik, baik. Siap, Pak. Terima kasih banyak atas sebuah jawaban yang menarik gitu ya. Mungkin kepada Iya. teman-teman ada yang bertanya ini, ada nih Pak Afi. Monggo Pak Afi. Oke, Langsung saja Pak Afi. Baik, Pak ya, Afi. terima kasih, Mbak. Tadi Pak Ian sudah banyak sekali mengupas terkait dengan bagaimana bisnis digital itu berkaitan dengan faktor psikologis. Jadi harus mengubah psikologis yang tadinya konvensional menjadi digital. Nah, dan dari pemaparan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata eh, digital marketing ini juga berkaitan dengan eh, faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap uh, psikis atau psikologis seseorang tadi. Nah, untuk bisa memanfaatkan faktor psikologis tadi dan untuk bisa mengeksploitasi faktor psikologis tadi, itu bagaimana Pak caranya? Sehingga bisnis kita itu bisa berkembang, bisa menimbulkan trust tadi, dan bisa juga tidak hanya 30 atau 90 hari, mungkin bisa 10 hari, bisa langsung. Terima kasih Bisa, Pak. bisa Pak. Sebuah hari bisa Pak. Kasus paling cepat itu adalah kasus contoh kok saya malah ngomongin kasus ya. Gini, kenapa saya ngomong psikologis tadi itu. Dan bagaimana cara kita nge-grab psikologis? Cara gampangnya gini Pak, di explore kita, explore sosmed kita. Kalau di Facebook contohnya, kita kan suka ngelihat reels ya. Nah, reels kita itu ya kan, reels kita itu ada di konten apa kayak gitu loh. Nah, kalau kita sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha, kan kita punya akun tuh ya, punya akun. Nah, kan kita nanti bakal punya followers, kita bakal punya yang namanya friends atau kita bakal punya ya followers lah kalau bahasa sekarang di TikTok namanya followers. Nah, tadi saya sempat mention Pak, jangan tiba-tiba beli followers. Ya kan, akunnya akun organik Pak. Jadi yang ngikut itu bener-bener yang suka sama kita. Nah, bagaimana psikologisnya dapat ditarik? Satu, itu ada namanya demografis, ya kan? Jadi segmen kita ada di mana? Oh, ternyata contoh Pak Afi ini punya bisnis bisnis apa Pak? Kira-kira Pak? Kampus ya Pak? Kuliner. Apa Pak? Ya, kuliner misalkan. Kuliner contohnya akun maaf ya Pak ya contohnya Afi kuliner contohnya kayak gitu kan. Kuliner di bidang apa bakso contohnya kan gitu kan kayak di Lampung ini kan ada namanya bakso Sony contohnya kan kayak gitu. Nah contoh di Afi kuliner ini Afi bakso contohnya di Instagramnya dia organik total followersnya dia ada katakanlah 5.000 yang ada di mana TikTok itu kurang lebih ada 2.000 contohnya dan itu organik. Nah, Pak Afi tiba-tiba kepikiran kayak mana ya cara nge-expand pasar ya, memperluas pasar kayak gitu kan. Tapi saya mau ngiklan. Terus saya mau lempar di daerah mana?
terus segmennya umur berapa, konten apa yang mau saya bikin kayak gitu kan. Satu Pak, pakai yang demografis tadi Pak, umurnya umur berapa, kan kelihatan Pak. Yang kedua, jenis kelaminnya apa? Ternyata, ini ada nggak ya teman saya di sini ya? Ternyata, ya kan, eh desain untuk kebanyakan followers cewek dengan cowok tuh beda, Pak. Ada desain maskulin, ada desain feminim. Kayak gitu. Ternyata sedetail itu, Pak. Jadi kayak contoh nih, bakso bapak nih, kebanyakan disukain sama cowok. Cowok umur 27 tahun sampai 40. Nah, jadi nggak bisa, Pak, bapak bikin yang colorful, Pak. Berarti bikin desain yang elegan kayak gitu loh. Nggak bisa Bapak pakai warna umpamanya hijau daun kayak gitu nggak bisa Pak. Nah kita harus apa namanya mencari warna yang tepat. Nah pencarian warna tepat ini kan dibutuhkan desainer yang tepat juga Pak. Karena kita bukan desainer, kita hanya punya ide kayak gitu kan. Nah cuma kalau pertanyaan Bapak tadi bagaimana tadi ada namanya demografis, geografis sama psikografis Pak. Tiga komponen itu. Ya, kalau geografis daerah mana yang mau kita sasar, psikografis itu nanti kalau di iklan itu ada Pak. Jadi karakter yang mau kita iklankan tuh suka apa? Satu suka kuliner, kuliner apa? Kuliner daging. Ada Pak, serius Pak. Mau di Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok itu ada kayak gitu. Oke, jadi gitu Pak Afi kurang lebihnya. Tiga poin itu Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Oh, oke. Sudah terjawab ya Pak Afi ya? Insya Allah banget. Sudah, Ini dari mana Pak Afi? Pak Afi dari dari Unisma Malang. Oh Unisma Malang, Masya Allah. Salam kenal Pak dari Lampung Salam Pak. kenal. Ye. Ya baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Sambil saya mengingatkan ya Bapak Ibu terkait dengan absensi gitu ya. Kami informasikan bahwa link absensi telah dibagikan melalui kolom chat sehingga mohon kesediaannya untuk mengisi absensi sebagai bukti kehadiran dan syarat penerbitan sertifikat nanti gitu Bapak. Ada lagi yang izin bertanya atau berdiskusi kita? Kita berdiskusi Satu lagi santai mungkin, aja. Mbak. Oh, satu lagi, Mbak. Gimana? Ya, Boleh, Oh, boleh. Pak pengalaman, Afi, monggo Pak, monggo Pak. pengalaman saya. Monggo Pak. Pengalaman itu saya pernah beli barang lewat waktu itu lewat Shopee mungkin ya, lewat Shopee lah. Nah, kemudian di situ kan ada opsi untuk pembayaran. Saya langsung opsi pembayaran lewat transfer. Nah, Hmm. setelah saya transfer, ternyata ada ngomongnya atau katanya ada orang luar ngomongnya dari toko yang akan saya beli barangnya tadi. Kemudian minta apa istilahnya? Kayak itu loh, password ya, password itu. Saya kan Ya. masih belajar belum tahu. Saya kirim, ternyata uang saya sudah hilang, hilang, Waduh. barangnya nggak terkirim lah itu loh. Nah pengalaman-pengalaman ini mungkin ada satu yang bisa kita tarik pelajaran. Kadang-kadang ada memang marketer itu yang memang benar-benar niat jualan dan Ya. benar-benar jualan, tapi ada juga yang niatnya seperti itu agak sedikit menipu lah. Dan pengalaman saya lagi di situ diiklankan dapat barang dua, tetapi setelah dikirim dapat barangnya cuma dapat satu. Nah ini untuk mengantisipasi ini Pak, atau juga untuk bisa Ya. menghilangkan trauma para konsumen untuk bisa lebih percaya lagi kepada konten-konten kreator itu bagaimana Pak? Ya, ya Pak, ya siap Pak. Oke, makasih Pak. Gini Pak, tadi kan terkait sekuritas ya Pak ya. Jadi eh paling gampang Pak, saya belum menjawab yang dari marketplace ya Pak. Saya bicara dari yang dalam hal pribadi dulu Pak. Jadi pribadinya saya mau ngomong WhatsApp. Jadi WhatsApp itu coba dulu untuk di 2FA Pak. Jadi pertama itu adalah email, ya kan? Lalu akun social communication kita, WhatsApp, Telegram dan lain-lain itu di 2FA kan, Pak. Two factor authentication, Pak, gitu. Terus selanjutnya itu baru yang kayak e-commerce. Kalau bisa loginnya pakai biometrik. Kayak gitu. Karena agak susah dia jebol biometrik. Cuman kalau password ya kalau Bapak tetap karena apa, karena kan terkadang jari kita ini nggak kescan Pak. Bahkan mata retina kita tuh kadang nggak kescan juga sama device. Itu pakai alphanumerik Pak. Alphanumerik.
pakai simbol, pakai huruf besar kecil ya kan, upper case dan lain sebagainya itu dikombinasikan ke dalam satu password, Pak. Memang agak ribet. Contohnya Pak Afi Rahmat ya. Jadi A itu 4, F 1, R A-nya pakai 4 contohnya. Contoh, Pak. Kayak gitu. Itu agak susah dijebol, Pak. Daripada Bapak tulis Afi Rahmat 1333 contohnya. Nah, itu gampang dijebol, Pak, sekarang ini. Nah, jadi itu tuh FA yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasinya? Nah, ini sudah mulai rawan di tahun 2025, 2026. Jadi 2020, karena kita sudah terbiasa dengan marketplace itu mulai dari OLX ya, zaman dulu. Lalu ada Facebook Marketplace. Sekarang Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kalau Shopee, Tokopedia itu gampang ya caranya. Itu saya dapat info tuh dari istri saya malah. Praktisian istri saya daripada saya ternyata, Pak. Cari yang tulisan mall, Pak. Kan ada Shopee Mall, Pak. Ada Tokopedia Mall ya. Pokoknya yang mall lah kayak gitu. Itu lebih terpercaya karena ketika dia meregistrasikan sebagai mall, dia harus punya produk otentik, Pak. Itu. Atau yang kedua, dia itu etalase konsorsium gabungan dan itu memang izinnya juga harus jelas. Itu kalau apa namanya? Commerce-commerce kayak gitu. Nah, caranya ngidentifikasi kayak gitu untuk saat ini, Pak. Nah, ada nggak yang masih kayak gitu? Terus kayak Bapak kejadiannya? Ada, Pak. Contohnya apa? COD bodong, Pak. Gitu loh. Dari mana COD bodong? Saya bukan ngasih ketakutan. Terkadang kita tuh cuek dengan paket yang sudah kita terima. Kayak gitu loh. Kita buang-buang aja tuh bungkus-bungkusnya. Itu data diri kita gitu loh. Nah, kalau namanya penjahat banyak ide gitu kan. Dia ngambil nomor telepon kita, nomor email kita kayak gitu. Cuman hal tersebut sudah mulai dijaga-jaga oleh e-commerce. Dia nggak memberikan data rinci gitu. Dia hanya memberikan data penjual sekarang. Bukan data customer gitu. Itu sudah mulai masih terjadi sampai sekarang. Jadi kalau menurut saya dengan cara itu, Pak, mungkin teman-teman bisa menambahkan ya cara lainnya ya. Itu. Gitu Pak Afi, terima kasih banyak Pak. Oke, cukup ya Pak Afi ya. Oke, cukup, cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, Pengalaman Pak. pribadi ya Sama-sama. Pak Afi ya. Ini Iya ternyata Pak. banyak sekali Pak Yan yang bertanya Iya. di chat Zoom ya. Ini saya lihat. Oh, coba saya cek. Banyak Ah, sekali Bapak. oh iya Coba benar. saya, Bapak, coba dari ini Bapak Jafar Bogor ini ya Pak ya. Kalau mau Iya memperkuat Pak. marketing, digital, bisnisnya konsultan tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, atau artikel, kan konsumennya hanya sekali pakai, terus lulus. Ya. Kan sudah tidak terhubung lagi dengan calon potensial customer. Gimana caranya? Iya, ya. Ya konsultan ya. Jadi kalau memperkuat marketing digital bisnisnya konsultan tugas akhir ya. eh Kayak mana ya? Ini kan terkait bisnis jasa sekali pakai ya saya sebut ya agak sedikit kasar beli putus namanya. Nah, itulah bahasa halusnya beli putus kayak gitu. Nah, boleh Pak sebenarnya karena itu pasti akan terekom. Cuman baliknya ya, baliknya itu agak lama karena itu konsumsinya sekali beli kayak gitu loh. Ini kan sama kayak jasa pendidikan juga sekolah ya kan kuliah S1 S2 S3 kayak gitu kan sebenarnya sama kalau orang yang sudah lulus ya kan contoh S1 tawarkan tesis contohnya selesai lulus tesis tawarkan disertasi sebenarnya sama ya kan nah pasarnya ini database-nya kan sebenarnya kalau di skripsi tesis disertasi ini kan satu orang kayak gitu nah yang nggak habis-habis ini artikel Pak sama buku kalau boleh diferensiasi produk Pak buku Pak bikin buku ya kan jadi kolaborasi ya penulis satu dua dari mana itu boleh tuh Pak nah kan tidak terhubung dengan calon ya ya tadi Pak diulangin lagi tetap yang lama tetap dijaga Pak siapa tahu temennya karena untuk segmen pasar ini kita nggak bisa fokus ke customer kayak contoh kita punya kita di kampus kayak gitu kan punya mahasiswanya bawa mahasiswa lagi contohnya karena dia masih 4 tahun di kampus durasinya lebih lama kalian kan durasinya paling 2 bulan 3 bulan kan kayak gitu kan tetap aja yang jelas Pak pelayanannya Pak itu servisnya
Orang servis di bagian sini tuh kalau makan enak, banyak, murah kayak gitu kan. Nah, kalau jasa ini apa? Cepet, Pak. Cepet, murah. Itu loh, dapat banyak tuh bonusnya. Tapi jangan pula rugi, Pak. Kan kayak gitu. Mikir ini bikinnya. Gitu, Pak Jafar ya. Gitu, Pak Jafar. Ya, Tetap karena itu. banyak juga ya Pak ya terkait dengan bisnis yayasan dan lain sebagainya itu ya terkait Iya, pendidikan betul, tinggi. betul. Mm-mm. Betul. Sebenarnya sama, cuman durasinya jadi lebih cepat kayak gitu. Lebih cepat. Produk Oke, life cycle. ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Mbak Laia, Eunike Laia gitu ya. Saya Oh. sering buat konten di TikTok tapi selalu nggak FYP, padahal udah belajar analisisnya. Tetap aja view-nya kecil. Kira-kira strategi apa yang kurang ya Pak ya? Gitu. Ah, ini yang jawab nih orang viral marketing nih harusnya ini. Nggak apa-apa Mbak, saya coba jawab Mbak. Oke, Oke, baik Pak. eh, kalau untuk secara akuratnya gini, kita saya jawab dari perspektif operasionalnya Mbak ya. Yang kita punya dulu Mbak, organik kita gitu loh. Karena kan kita nggak ngiklan atau ngiklan tadi ya Mbak Siti ya, ngiklan juga nggak dia beliau itu. Diinfokannya tidak sih Pak, hanya konten Enggak ya. konten TikTok. Konten Konten TikTok saja. ya, Ya. ya betul betul. TikTok sekarang kan algoritmanya nggak kayak 2 tahun dulu. Kenapa saya bilang 2 tahun 3 tahun dua? Karena dulu masih stuck gitu loh algoritmanya. Dulu mungkin saya sama Mbak Siti nggak temenan gitu di TikTok. Tapi tiba-tiba videonya atau kontennya Mbak Siti itu muncul di beranda saya. Kalau di TikTok, kalau sekarang agak bisa kayak gitu loh. Kayak sekarang tuh logikanya kayak mana? Jadi gini, saya punya teman saya Mbak Siti, gitu kan. Nah, Mbak Siti punya teman Pak Afi tadi, gitu kan. Nah, saya nggak berteman sama Pak Afi, tapi kontennya Pak Afi muncul di saya. Beda kayak dulu, gitu loh. Karena itu koneksinya keterhubungan dia ada pihak A, pihak B ke C ke D bisa jadi ke A. Logikanya kayak gitu. Karena algoritma kan pakai logika, if maka, jika maka kayak gitu kan. Nah, jadi secara perspektif operasionalnya seperti itu kayak gitu loh. Atau kalau mau viral ya, viral ini kan rata-rata, ini saya kemarin diskusi sama teman saya, viral itu bisa buruk bisa enggak kayak gitu kan. Iya, boleh. Viral itu bisa buruk bisa enggak kayak gitu kan. Nah, jadi kalau secara viralitinya itu ya kan, kalau kita mau cepet, ambil aja yang buruk-buruk contohnya. Apa contoh kontennya? Kita ambil apa sih namanya? MBG itu buruk sebenarnya. Kalau kita dalemin ya. Sebenarnya MBG itu kalau kita lihat psikologisnya itu tuh konten buruk tapi viral kayak gitu loh untuk menyudutkan sebenarnya walaupun just for fun ya. Pak Bahlilnya nggak ada permasalahan di konteks itu. Nah, bisa jadi MBG sebutan apa kayak saya sampaikan tadi di konten viralnya kayak gitu. Satu lagi konten viral yang paling gampang itu adalah saya nggak enak ngomongnya itu lebih sangat sensitif banget malah saya menyudutkan ya tapi boleh nggak Mbak Siti ya Boleh, boleh Bapak, boleh. serius ya Gas saja. apa ya udah nggak usah udah nggak usah yang biasa aja Gak yang apa-apa viral Pak, nanti gas saja sayanya Pak, gas Pak. Biar nggak apa-apa Pak biar tidak ada dusta di antara kita Pak. Gak mantap apa-apa Pak, ya biar seru. ya Pak siapa Pak Adit ya. Ada satu Pak Mbak kontennya itu ya itu kontennya yang sensitif. Jadi apa? Eksploitasi. Eksploitasi apa? Mm-mm. Contohnya joget. Itu cepat Mm-mm. viral itu. Ya kan? Iya, betul, Atau betul, konten betul, betul. dalam konteks seks ya. Itu cepat itu viral itu. Gitu. Tapi viralnya kan nggak bagus. Kayak gitu. Nah itu nggak bisa Mm-mm. kita relevankan. Contohnya kita punya produk keripik contohnya. Masa iya kita jual keripik sambil joget-joget? Kan nggak pas. Malah orang ilfil. Tapi bisa viral. Bisa. Segmennya beda kayak gitu. Kalau kita dalamin itu sekarang ini kan satu orang bisa punya 5 akun kayak gitu loh. Nah, itu kan kalau kalau kita Mm-mm. apa namanya kalau mau kita viralkan aja kita bikin sistematika contohnya, ya kan? Saya punya akun 5 terus staff saya punya 10 5 juga, ya kan lumayan banyak tuh 50 tuh contohnya. Sama saya 55.
Saya mau viralkan aja konten temen saya pakai jasa saya, contohnya itu bisa. Pakai live, nonton live Hmm. bersama kayak gitu. Sebenarnya udah lama di Cina model-model kayak gitu tuh. Kan mereka explore teknologinya bagus kayak gitu. Nah, itu boleh pakai cara itu atau yang cara tadi viralnya atau pakai cara MBG tapi produknya MBG apa contohnya? MBG kan MBG Koperasi Merah Putih ini kan nggak hilang-hilang dari Indonesia. Pertalite yang baru naik, sorry, Pertamax. Ya kan? Pertamax, Pak. Pertamax. Ya Tiba-tiba kan tuh. saja itu. Iya, atau kita bisa ngomong Pertamax, hashtag Pertamax. Saya masih 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 sedikit percaya hashtag itu masih masih berdampak. Hashtag itu masih berdampak. Karena di SEO ya, di WordPress, di page, dia masih pakai keyword hashtag dia. Gitu. Kemungkinan besar masih dipakai. Walaupun sekarang katanya sudah mulai dikurangin ya hashtag itu jangan terlalu banyak dan lain sebagainya. Kita research dulu Mbak, siapa yang tadi itu ya? Mbak apa Fauzia, Laya, Laya, Pak. Laya, Mbak Laya. Nah, jadi ketika bikin hashtagnya search aja manual aja di mana namanya di explore mana namanya TikTok, di explore apa namanya Instagram itu bisa kayak gitu loh. Tapi yang tadi saya nggak sarankan. Yang 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 sensitif tadi saya nggak sarankan, nggak usah kayak gitu. Karena itu cepet banget pasti naiknya. Iya, betul. Satu itu Dan yang kedua fitnah Mbak, cepet banget tuh fitnah di Indonesia. Serius saya nggak iya, bohong. Viral itu. langsung ya, Pak ya. Langsung. Dan lagu sih, Pak. Lagu itu juga termasuk cepat Ya, untuk FYP-nya. betul. Lagu Kayak lagu masih kalau lagu. hmm, Ya, kayak cuma Kicau sekarang sudah. Mania atau apa tuh yang kemarin viral banget. Nah, Iya, itu. nah itu kan dulu. Jadi kan 1 tahun yang lalu 2025 tuh ada anggapan lagu tuh nggak bisa memviralkan. Bisa, tapi nggak Hmm. sebesar awal-awal dia kayak gitu loh. Karena Hmm. saya tuh bukan praktisi digital, bukan praktisi sosial media ya Mbak ya. Jadi saya tuh ngelihat aktivasi sosial media itu cuma dari Twitter, Facebook sekarang itu. Facebook. Heeh. Nah, jadi dulu itu saya pernah main di Instagram gitu kan. Saya pakai lagu yang hype dulu. Follower saya tuh cuman berapa ratus gitu kalau nggak salah. Yang nge-views itu bisa 1.000-an gitu. Walaupun dulu tuh sudah banyak, sekarang tuh udah biasa Mbak 1.000-an Mbak. Mahasiswa mahasiswa saya bikin video ya kan, bikin video tuh bisa 1.000-an nontonnya. Seribuan ya, Pak. Kata saya apa ya ini yang dikerjain dia ini. Ah itu Mbak. Jadi itu beberapa keyword-keyword. Tapi saya nggak menyarankan sekali lagi ya. Saya nggak menyarankan yang tadi itu ya, yang sensitif. Kadang itu juga ini Pak, saya melihat gitu ya mahasiswa-mahasiswa saya itu juga kan anak-anak itu sekarang agak ini ya Pak ya inovasinya ada aja gitu kan ya. Saya melihat itu eh, karena kadang itu ada kata-kata yang dimana kata-katanya ini sesuai dengan kehidupan mereka Pak. Nah itu cepet tuh Ya, FYP juga tuh Pak. ya, ya psikologi relate Mbak. Jadi kita Mm-mm. kita main psikologis juga. Makanya tadi saya bilang itu bukan semuanya karena psikologis bukan. Gitu. Faktor Mm-mm. paling besar tuh karena psikologis. Coba Mbak Mbak Siti ya bikin konten gitu. Konten tentang umpamanya apa pacaran contohnya atau kekerasan rumah tangga. Banyak Mbak Tangga yang Mbak. langsung ya Pak. Iya. Karena itu relate, relate banget sama gua kayak gitu kan biasa kayak gitu. Terus di share 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 nah itu karena psikologis psikologis itu sangat berpengaruh itu. Baik, mungkin begitu ya Mbak Laya ya untuk pertanyaannya. Ada yang bertanya secara langsung Bapak Ibu sekalian? Mungkin saya berikan kesempatan satu kali lagi Bapak Ibu. Ini kalau tidak ada yang bertanya secara langsung, saya ada satu pertanyaan lagi dari chat Zoom ya Pak ya. Mungkin ini nanti akan Ya. mengakhiri closing kita pertanyaan. Izin Hmm. bertanya, saya seorang pelaku usaha pemula dari Mbak Rina Puspitasari. Bagaimana cara Oke. membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk kami dengan modal terbatas, Bapak? Sementara kompetitor yang kami hadapi adalah brand-brand besar yang sudah memiliki reputasi kuat di pemasaran digital. Begitu, Hmm. Bapak. Ya. Ya, start saya mikir dulu ya nih jawabnya itu kan. Pertama lakukan analisis kompetitor. Kan sudah tahu nih kompetitornya dari brand-brand besar kayak gitu kan. Nah, apa yang nggak ada di sana? Oh, ada semua. Nah, ini kita kita kan nggak dikasih tahu nih Bu Rina atau Mbak Rina ini kan bisnisnya apa, di bidang apa kayak gitu kan.
Kalau kayak contoh di bisa diketik Mbak Mbak atau Bu Rina ya, di bidang apa ya, terus brand besarnya apa kayak gitu kan, atau mungkin kuliner kayak tadi bittersweet kan ya, atau apa sih ya Mbak Siti tahu nggak yang harga rotinya mahal itu ya, apa yang Mako, Pak. lupa. Iya Mako. kali ya. Yang di Oh, mall itu ya, Pak? iya Mako, terus ada lagi tuh Mako. yang cici-cici yang jual itu loh, saya lupa tuh. Lebaran kemarin jual roti itu mahal berapa ratus ribu, lupa saya. Oh iya. Iya, saya JNC lupa Cookies, namanya, Pak. Apa? Gimana, JNC, Pak? JNC Cookies. Ya, Jensi Cookies ya gitu kan. Ya, mungkin ya. Nah, ya kalau udah kayak gini kita main segmen, nggak bisa. Hmm. Rate harga ini contoh contoh produknya adalah make up. Ya make upnya di harga berapa kayak gitu loh. Kayak contoh ada Wardah nih contohnya ya Wardah. Wardah ini kan di medium ke bawah ya. Ya kan saya ngomong apa nggak tahu ya saya memang nggak tahu make up saya cuman cuman disodorin make up aja sama istri saya kayak gitu kan saya nggak tahu merek make up ya cuma saya Wardah yang umum aja lah Wardah contohnya ya berarti dia segmen ke bawah. Nah masalah utama paling gampang nge-grab customer itu dari pain Mbak Bu Rina gitu loh bukan dari gainnya bukan dari apa namanya nilai plusnya keuntungan dari produknya dari gennya. Kamu nggak mau muka kamu merah-merah, contohnya. Kayak gitu kalau untuk konten ya, kalau untuk konten. Atau kalau kita mau nyerempet brand-brand lain, masa mau makeup harus mahal. Nah, semua itu dikemas dalam konten. Boleh dalam carousel atau video. Kalau saya sarankan carousel, jangan single post carousel. Ya, bahkan di iklan pun carousel ataupun video kayak gitu. Nah, jadi kalau saya Indonesia ini paling suka banget dengan paint sebenarnya. Hampir rata-rata iklan itu dia pakai pin. Nah, jarang banget, nggak banyak ya, nggak banyak dia pakai gain, nilai positif daripada value proposition si produknya. Kayak gitu. Kamu mau makeup kamu awet daripada beli terus. Gunakan produk ini. Contoh simpelnya kayak gitu ya. Nanti bisa diolah lagi pakai GPT boleh, sendiri juga boleh kayak gitu kan. Nah, pasti itu bersaing dengan brand-brand lokal gitu loh ya. Nah, bisa nggak? Nah, yang susah ini adalah konsistensinya. Gitu loh. Mereka sudah punya basis massa, kita belum banyak basis massa. Basis massa kita adalah keluarga, kayak gitu loh. Bahkan keluarga pun nggak tentu milik kita loh ya, kayak gitu, ya kan? Nah, itu susahnya. Nah, jadi basis massa ini harus konsisten. Coba deh Bu Rina atau Mbak Rina itu ngelihat konten-konten selebgram, konten-konten YouTuber di awal-awal dia, viewsnya dikit. Nah, kita bisa tahan nggak di situ? Nah, kalau saya ditanya saya sebagai pemateri bisa tahan nggak? Saya bisa tahan kalau saya didukung dengan tim yang bagus, gitu loh. Kita butuh tim, bisa nggak dikerjakan sendiri? Karena kan dana terbatas. Betul, dana terbatas. Nanti kita berikan apa? Berikan saham ke depannya. Atau profit sharing. Gitu loh. Kalau gaji kan kita sama aja kayak tadi Mbak Mbak Leila ya. Beli putus tadi. Kalau gaji itu. Tapi kalau dia itu di treatment sebagai yang punya saham, ya they are owner, bukan worker gitu loh. Nah, jauh jauh lebih trust dia. Makanya dalam membangun bisnis baru itu trust internal dulu, baru trust eksternal kita bangun. Kalau trust eksternal kita bangun, namanya gimmick. Gimmick ini ada dua, gimmick beneran untuk mengeksponensialnya, ya, explore-nya dia, atau gimmick bohongan. Akhirnya apa? Gimmick bohongan sekali beli doang gitu. Lah, kok nggak sama ya kayak ekspektasi saya. Gitu, trust internal dulu bangun. Kalau saya lebih lebih percaya yang dari perspektif operasional, dari teamworknya dulu. Kalau teamworknya sudah terbangun dengan kuat di situ kan, nah berarti konsistensinya pasti. Nah, konsistensi pasti ini harus butuh kepastian. Tadi 30 60 90 kayak gitu kan. Bisa nggak 10? Bisa, cuman agak ngoyo, nggak tidur gitu nanti. Ya kan? Nah, atau kata Pak Afif tadi 10 tahun bisa Pak, tapi nggak tidur Pak. Gitu ngepush terus nanti sisanya kita tinggal petik hasil ya gitu bisa tapi estimasinya tetap di angka sebulan kayak gitu loh sebulan pertama sebulan kedua atau 3 bulan 3 bulan 3 bulan kayak gitu. Nah, tiga bulan atau setelah bulan pertama kita analisa. Ingat di sini terkadang konsistensi itu kalah dengan salah mengevaluasi dan analisa
Itu makanya perlu data yang benar, cara menganalisa yang benar gitu loh. Nah, ternyata produk itu salah. Make upnya segmennya ada di mana dulu kalau teman-teman yang di konsentrasi marketing ya. Ada STP, segmenting, targeting sama positioning. Target kita siapa? Segmen kita siapa? Target kita siapa? STP turun lagi ke bayar persona, ya kan? Atau kita pakai apa namanya 4P atau 7P lah kayak gitu kan. Nah, teknik-teknik kayak gitu, gitu loh yang apa yang bisa kita pakai. Itu sekarang cek dulu Mbak Bu Rina, customer bayar personanya apa? Gampangnya kalau sekarang customer bayar personanya aja deh. Siapa yang kira-kira atau yang meminati make up atau make up itu ada di mana? Anak muda ya yang sudah yang apa anak muda atau yang sudah adult dewasa atau yang sudah berumur di situ. Nah, nanti desainnya juga harus ini karena wah tenang AI bisa desain semua. Nggak segampang itu, kita masih butuh desainer gitu loh. Desainer itu kan yang tahu konsiderasi warna, layout dan lain sebagainya gitu loh. Jadi gitu Bu Rina ya, bisa bersaing gitu. Lama tapi butuh waktu ya. Gitu Mbak Siti. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya gitu ya. Insya Allah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rina gitu. Bahwasannya terkait dengan make up gitu produknya beliau. Tadi kan produk make up gitu ya juga harus melihat purpose-nya Ya. siapa, tujuannya Hmm. siapa. Apakah memang untuk kalangan semuanya atau kalangannya anak-anak muda gitu ya. Kayak G2G dan lain sebagainya itu kan kalangannya memang anak-anak muda ya. Ya, Sehingga iya, iya, eh, iya. untuk warnanya dan lain sebagainya lucu Bapak dia Hmm. Iya, produknya gitu ya. Jadi packagingnya betul. itu masih kayak lucu gitu dan warnanya Ya. pink gitu, Sorry warnanya Mbak, satu lagi orange. Mbak. Satu lagi, packaging itu penting. Nanti disinggung Mbak Siti. Packaging itu penting. Jadi ada yang unik dalam dunia musik ya, di waktu COVID dulu. Jadi dulu kalau teman-teman pernah dengar nama bandnya Endang Sukamti, gitu. Endang Sukamti itu kan mereka menjual produk saya itu ngelihat di YouTube saya. Endang Sukamti saya amatin gitu kan. Oh, mereka tuh bagus tuh Erik ngejual produk kreatifnya dia. Jadi dia ngebundling gitu loh. Dengan harga berapa dapat apa kayak gitu loh. Bukan enggak. Kalau dulu kan jual CD doang. Jual kaset doang ya kan. Jual lagu doang kalau di Spotify. Jadi dia tuh ngejual apa namanya apa sih sebutannya itu bundling itu dapat CD, dapat tanda tangan, dapat kaos, ya kan? Dan dikemas dengan etnis zaman dulu tuh macam-macam. Iwan Fals juga dibuatin, ya kan? Nah, itu bagus tuh masuk ke apa produk kreatif tuh sebenarnya. Itu juga bisa dipakai tuh di make up itu sebenarnya. Gitu, Mbak Siti. Baik, terima kasih banyak Bapak atas tanggapannya gitu ya. Karena juga kita sudah menunjukkan pukul mau jam 11 gitu ya. Mungkin Bapak yang juga ada kegiatan dan lain sebagainya gitu. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas ilmu serta wawasan yang telah dibagikan pada webinar pagi hari ini. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber secara simbolis. Kepada tim panitia, kami persilahkan menampilkan sertifikat dan kepada Bapak Ian Aditya Pratama MPD BIMM, kami persilahkan untuk menerima sertifikat penghargaan secara simbolis ini. Diterima ya Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf juga bagi para peserta dan rekan-rekan sekalian yang ada pertanyaan namun belum sempat terjawab gitu ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam forum yang Masya Allah luar biasa seperti ini gitu ya, bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta yang kami hormati, selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan webinar hari ini. Kami mohon kesediaan peserta untuk menyalakan kamera bagi yang berkenan, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita abadikan momentumnya dengan per slide gitu ya, per forum masing-masing. Begitu mungkin ada arahan dari saya, Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. Nanti Bapak Ibu boleh senyum, memberikan senyum terbaiknya. Baik, untuk slide yang pertama saya hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3, kasih senyum yang terbaik.
Dan slide yang terakhir, saya hitung lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kasih pose yang terbaik. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi ini, kami berakhir pula rangkaian webinar nasional pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Ian Aditya Pratama, MPD BIMM, Ya, serta terima seluruh kasih. peserta yang sama-sama Bapak. Semoga bisa ketemu kembali gitu ya Bapak ya Amin, nantinya. amin. Serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti acara hingga selesai. Semoga ilmu dan wawasan yang diperoleh pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah dibagikan oleh panitia ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa Waalaikumsalam pada kegiatan warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. teman-teman. Sami-sami.